Ya, Bapak Ibu, teman-teman, program pelajaran serial sehat atau sempurna, sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Awalnya saya dihubungin Pak Him, Pak 8 sesi ya, tapi mungkin nanti kita bisa 15-20 sesi kali kalau lihat pelan-pelan gini gambar diri dari satu, saya pikir janganlah nggak dalam 4 gitu ya. Toh saya juga bilang sama Pak Him, Pak, nggak usah hitung-hitungan, saya bukan kasih, bukan free pun nggak apa-apa, tapi dibuka buat publik, sambil saya juga bisa dapat rekamannya. Nanti akan lebih panjang lagi waktu kesehatan tubuh. Benar-benar gimana tubuh kita itu ya sakit sembuh. Diabetes ya lepas obat. Anda insomnia lepas obat. Anda darah tinggi lepas obat gitu ya. Jadi sehat roh, jiwa dan tubuh. Untuk bicara tubuh saya spesifik. Targetnya Anda sembuh dan lepas obat ya. Sebagai bukan obat itu bukan jadi jangan sampai obat itu jadi makanan, tapi makanan jadi obat. Nah, tapi untuk bisa mengalami kesembuhan tubuh yang saya sebutnya nanti adalah kesehatan ilahi, bukan kesembuhan mujizat. Kesembuhan mujizat ya kita kumpul, saya tumpang tangan, buta melihat, lumpuh berjalan, itu namanya kesembuhan mujizat. Tapi nanti saya lebih menyebutnya kesehatan ilahi ketika Tuhan memberikan kesehatan, ketika kita hidup ya sesuai dengan standar prosedurnya buku manual yaitu Alkitab yang Tuhan berikan. Nah, tentu bahasanya juga kalau sakit gimana Pak dan seterusnya ya. Tapi targetnya adalah jadilah kehendakmu di bumi ya seperti di sorga. Keluargaku seperti di sorga, tubuhku ya kayak di sorga. Di luar kasus khusus Stefanus diizinkan dilempari batu ya, malaikat nggak tangkis tuh batunya tuh, kena juga tuh, mati juga tuh kan gitu ya. Ya waktu mati itu dia sebelum meninggal aja, waduh, aku melihat sorga terbuka. Belum mati, lihat sorga gimana matinya, masuk pastilah kan itu ya. Dia tidak takut dengan kematian. Nah, tapi di luar kasus khusus ya tentu kita harapannya sempurna roh, jiwa dan tubuh ya. Ambilnya dari Tesalonika. Oke, saya akan share screen. Saya coba spotlight speaker. Oh salah, belum saya yang di spotlight ya. Kita sekarang ada di sesi yang keempat dari serial. Tahu deh, sesi ntar lihat aja sampai selesai. Saya uh, belum bisa menjanjikan berapa sesi ya. Walaupun dulu gambaran awalnya 8, tapi mungkin sekarang ini dari gambar diri aja 4 sesi, saya bisa 15 ya. So, Anda rajin aja, nggak bosan dengan saya, dan pasti jangan tanya saya nggak ada bosan yang ngajar ya. Karena memang tukang ngajar, tukang bicara, gratis aja mau, apalagi dibayar gitu ya. Saya ngajar kan bahagia gitu kan. Nah, jadi kalau saya dapat kebahagiaan ya ada yang dengerin ya makin bahagia lagi. Oke, kita sekarang hari ini adalah serial gambar diri, yaitu mengenai pemulihan gambar diri, bagaimana gambar diri kita bisa mengalami pemulihan. Ya. Kronologi gambar diri manusia. Manusia diciptakan menurut gambar, keselem, dan rupa atau demut. Ya, rupa dan gambarnya Tuhan. Kepandaian dan kemuliaan, kecerdasan dan karakter. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ya yang rusak terutama adalah karakternya Tuhan, gambarnya Tuhan. Tapi kecerdasannya malah makin terus lama makin bertambah, malah kayak pengen sama dengan Tuhan. Naik ke bulan, ke bintang, kirim kirim satelit, Tuhan nggak ada, kira-kira gitu ya. Dan berkata Tuhan nggak ada pun dia tetap pinter, negara ateis ya pinter, orang homo ya pinter, tapi pinter berbeda dengan gambar. Tapi yang pasti ceritanya menurut Alkitab yang saya anggap benar, yang saya yakini benar, ya manusia itu gambarnya Tuhan. Tapi gambar itu kan rusak karena dosa. Semua orang berbuat dosa. Nah, Injil kan kabar sukacita, kabar baik, kabar gembira. Apa gembiranya? Dosa bisa dihapus. Ketika kita mendengar firman, yaitu kebenaran, Injil keselamatan, maka kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Menurut saya bukan hanya dimeteraikan, ya, tapi ditambah lagi, bahkan diberi atau kayak diadopsi menjadi anak Allah. Bahkan dalam ayat yang 1 Yohanes, bukan Yohanes 1,
betapa besar kasih karunia Allah sehingga kita disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah. Nah, meterai itu kalau menurut kitab Roma, roh itu bersaksi bersama roh kita, sehingga roh kita ada roh kudusnya, maka yang lama berlalu, yang baru datang, yang baru hidung kita sama, begitu lahir baru dibaptis, lu keluar dari air, wih sih rambutnya pirang, matanya biru, hidungnya mancung, ya kagak, saudara, hitam ya hitam, coklat ya coklat gitu ya. Yang baru apanya? Yang baru rohnya. Di mana roh kita itu ada roh kudusnya. Karena kitab Roma berkata, roh itu bersaksi bersama dengan roh kita. Atau ayat yang lain, Paulus berkata, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Berarti tubuh itu bait atau bungkus atau wadah atau tempat. Berarti di dalamnya. Nah, di dalamnya itu di mana? Gitu ya. Di dalam roh kita. Dan itulah sebenarnya proses pemulihan gambar diri ketika seseorang menjadi anak Tuhan, maka dimulailah rohnya menerima Roh Kudus. Nah, masalahnya kan bukan hanya roh, ada pikiran, ada perasaan. Atau kalau mau dikotomi, ya manusia itu cuma badan sama nyawa, sama jiwa, Pak. Di dalam jiwa baru ada hati nurani, ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, ada drive. Oke, nggak apa-apa juga, ikutin aja dikotomi. Jadi begitu orang lahir baru, maka pikiran ini kan kita lahir baru umur berapa? Dilahirkan kembali umur berapa? 20 tahun. 20 tahun pikiran kita, pikiran yang di dunia, negatif, pikiran jahat, pikiran negatif, hatinya terluka, kecewa, kepahitan, kehendaknya, kehendak sendiri, egois. Maka ini seperti Paulus berkata, ini seperti peperangan antara roh dan jiwa gitu. Kalau Paulus kan kayak banyak sekali yang kayak seolah kayak trikotomi gitu kan. Kalau aku berbahasa roh maka rohku berdoa, tapi akal budiku nggak ikut berdoa. Jadi antara ada pemisahan antara roh dan akal budi atau pikiran. Kalau di Perjanjian Lama emang kebanyakan ya dikotomi. Ada juga yang membuat tafsiran teologis bahwa di Perjanjian Lama itu kan soalnya roh itu Kudus itu tidak memeteraikan roh, ya, tapi Roh Kudus turun atas, Roh Kudus mundur daripada Saul. Perjanjian baru nggak ada, rohnya lepas, materai mana bisa dilepas, materai dilepas ya yang lepas ilegal. Makanya Tuhan berkata, kamu nggak setia, aku tetap setia. Kenapa? Materai itu nggak bisa dilepas. Maka juga akhirnya menjadi perdebatan teologis, apakah orang yang sudah lahir baru suatu saat bisa murtad lalu jadi nggak selamat, atau sekali selamat lalu terus selamat. Wah, ada. Jadi memang panjang lebar ketika perdebatan teologis ya. Nah, ketika orang lahir baru, makanya rohnya ada Roh Kudus. Nah, pikiran ini yang ayat yang lain pun berkata, supaya engkau diperbaharui dari hari ke hari oleh pembaharuan akal budimu. Bagaimana akal budi bisa diperbaharui? Dengan pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Firman Tuhan. Nah, maka berbicara pembaharuan pikiran, itulah pembaharuan pikiran soal apa? Soal mindset, soal value, soal nilai, tujuan hidup. Saya ambil satu poin aja, gambar diri. Gambar diri saya pecah lagi jadi 4 sesi. Jadi pembaharuan pikiran, bagaimana orang berpikir dan memandang dirinya sendiri. Nah, maka kita harus berpikir seperti Alkitab berpikir. Kita berpikir tentang diri kita sama seperti Alkitab berkata tentang kita, karena acuannya adalah Alkitab. Di mana Alkitab berkata bahwa semua orang yang dipilihnya, saya dipilih, maka saya ditentukan untuk saya serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya saya menjadi seperti adik-adiknya Tuhan Yesus. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Mungkin saya tidak akan menjadi serupa dengan Jehovah atau Allah Bapa. Ya, bisa kurang ajar banget, tapi menjadi seperti Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Waktu saya pun jadi manusia. Nah, tapi saya akan memulai dengan istilah dari saya itu, ini adalah target. Dan target pertumbuhan kita itu serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi untuk mencapai target itu, kita diproses. Berbicara diproses, ya karena saya sarjana teknologi pangan, memasak sesuatu itu kita harus mengerti bahan bakunya. Ini protein jenis apa, suhu berapa dia rusak, berapa suhu dia, jadi masih belajar keunikan bahan baku untuk menentukan proses yang tepat. Ya. Saya dan Pak Wiryo Hadi, ya, istri saya juga. Nah, saya itu sekelas dengan istrinya Pak Wiryo Hadi. Kami satu fakultas, namanya Fakultas Teknologi Pangan dan Gizi di IPB. Nah, makanya ya kalau saya menggunakan terminologi perumpamaan ya targetnya tuh jadi roti gitu. Tapi sebelumnya kan gandum. Nah, tepung. Tepung ini ada tepung tapioka, tepung gandum, tepung beras. Waduh, ternyata tiap-tiap jenis itu
spesifik dan unik sehingga prosesnya pun unik untuk sama-sama jadi makanan tertentu gitu ya. Nah, sama juga menurut saya targetnya jelas serupa dengan Kristus. Tapi start awalnya dari mana? Ya ini targetnya dulu. Nah, bicara start awalnya dari mana, maka Alkitab pun ada ayatnya yang mengatakan bahwa kita itu diciptakan itu seperti karya seni yang diilustrasikan oleh Daud dalam Mazmur 139:13 ini sebagai menenun, bukan mentekstil atau memprinting. Kita bukan barang kodian. Ditenun itu karya seni, maksudnya tiap orang itu unik dan spesifik. Bapak Ibu pernah nggak pergi ke mall, ke pasar gitu terus ketemu orang, loh kok saya toh kembar, kok saya toh kamu nih loh gitu ya, nggak ada, kita nggak pernah ketemu orang yang sama, bahkan orang kembar aja yang satu kadang pendiam, satunya banyak ngomong, satunya optimis, satu pesimis, kembar identik loh padahal nih, kembar identik, lahirnya ya pokoknya salah, nggak mungkin kan brojol bareng dua, tapi dalam arti bukan ya ternyata ada sifat yang berbeda, mukanya sama. Nah, itu betapa uniknya manusia, apalagi bukan kembar gitu ya. Kenapa? Memang ayatnya berkata kita ditenun. Tapi gambar diri yang baik, sekaligus contoh gambar diri baik itu ya Daud. Dia berkata, aku mengucap syukur kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadari, saya sadar betul-betul bahwa saya ini unik dan dahsyat gitu ya. Itu ucapan Daud, pikiran Daud tentang dirinya sendiri. Saya nggak berlebihan kalau saya mengatakan ini gambar dirinya Daud. Dan dia menyadari, bersyukur. Lah itu kan de facto-nya kan Daud itu paling kecil di rumahnya. Ketika Samuel pergi ke rumahnya Daud, bapaknya kan namanya Isai, ibunya Daud namanya siapa? Ayo, ya, ini yang STT bisa jawab, bisa ya. Ibu Isai ya. Ayo, Bapak Isai kumpulkan semua anakmu gitu ya. Kumpulkanlah Eliab, Abinadab, Syama. Nomor 4 siapa? Adiknya Syama. Nomor 5 adik-adiknya Syama, lalu adik-adiknya Syama dan adik-adiknya Syama. Nah, ini semuanya tinggi besar loh. Daud itu paling kecil. Pergi ke medan perang sama tentara, suruh pakai baju tentara, nggak bisa jalan. Aduh, diketawain. Kenapa Mazmur 139 Daud nggak berkata, Tuhan, kenapa aku paling kecil di rumahku? Tuhan, kenapa badanku nggak seperti kakak-kakak? Aku tadi di medan perang diketawain, aku nggak bisa pakai baju perang, aku diketawain Tuhan. Kenapa aku? Enggak. No. Daud tidak menyesali dirinya. Itu yang disebut Daud itu gambar dirinya bagus. Nah, tapi saya mau dalami soal keunikan ini. Daud atau Alkitab berkata bahwa dia itu unik. Nah, sekarang keunikan ini saya mau dalami memang bukan dengan teologi ya. Ya, biar berbeda dengan dosen yang lain ya. Pendekatannya banyak banget. Anda mau yang mana? Ya, tapi ya hari ini saya pikir dalam serial saya ini ambil satu aja. Kalau enggak kita bisa ini aja bisa 15 sesi sendiri. Yang pasti DISC, temperamen dasar, foto karakter ini sama, beda istilah aja. Dominan, temperamen dasar ya kolerik. Kalau pakai foto karakter ya dominan itu merah. Kalau I intim, DI, D dominan, I intim, S stabil, C cermat, intim itu ya sanguin. Kalau foto karakter ya kuning, S stabil, temperamen dasar ya plekmatik. Pakai foto karakter hijau kan gitu ya. Ini satu ilmu. Ada ilmu yang lain lagi, misalnya personality, pakai yang mana? Nanti saya sering menyebut MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Kayaknya saya nggak akan ngajar itu di sini ya. Enneagram juga saya nggak bahas. Sidik jari, loh itu bukannya sesat Pak. Ya kalau sidik jari mengatakan nubuat, nanti umur 17 putus cinta, 40 tahun jadi janda, mengabarkan yang akan terjadi, ya itu sesat. Tapi kalau sidik jari itu menggunakan komputer untuk menganalisa spektrum dari sidik jari sebagai rekam jejak, untuk melihat otaknya dari rekam jejaknya yang analisa komputer, bukan dukun, itu bisa juga untuk mengerti keunikan seorang manusia. Golongan darah dipakai untuk banyak di Jepang ya. Pekerjaannya disesuaikan, ada kecenderungan dengan golongan darah. Ada lagi sekarang tes DNA ya. Ini sebenarnya cara-cara untuk menemukan keunikan. Untuk menentukan kalau misalnya aplikasinya kerjaan apa yang cocok. Waduh, lewat DISC ada 5 alternatif, pakai MBTI 4 alternatif.
Dari 4 tadi sama 5 di atas, yang sama 2. Nah, irisannya itu baca akan lebih tepat. Gitu ya. Pakai sidik jari, lebih mendukung lagi yang 2 tadi. Udah, itu akan makin banyak teori yang digunakan, maka nasihatnya ini. Gitu ya. Nah, banyak yang namanya coach, motivator, konselor, ya. Kemahalan mereka itu karena mereka banyak menggunakan alat dan pandai menggunakan alat sehingga analisanya tepat. Ini anaknya bukan dokter, IT, ini anaknya cocoknya main saham gitu ya. Pas banget. Wah, buktinya begitu benar diikuti 5 tahun kemudian anaknya sukses di bidang itu dan bahagia lagi. Wah, orangnya bersyukur. Konsultasi 1,8 juta kali 10 sesi 18 jadi nggak ada artinya. Saya bawa anak saya tes ini, tes ini, tes ini. Waduh, sidik jari waktu itu Sanggaden masih mahal ya, 3 jutaan. Sekarang kalau Stephen tuh murah, cuma 400.000. Saya tes sidik jari 3 juta. Tes temperamen dasar, analisa minat bakat 2-3 juta. Ikut Adamko dari Singapura tambah lagi 7 juta, 10 juta. Tapi dari situ pola belajarnya, gaya belajarnya, cara motivasinya tepat. Wah, anak saya melejit kemampuannya, prestasinya eksponensial, ranking 1, beasiswa ke Australia, ke Singapura, nomor 3 di Australia, sekolah setahun 400 juta gratis, asrama setiap bulan 15 juta gratis, tiap bulan dikasih $1.200, kayak 15 juta lagi, jadi setahun nilai beasiswanya 800 juta. Satu anak, 1 tahun. Padahal 3 SMP sampai lulus kuliah, 8 tahun. Woi, 8 kali 8, 6,4 miliar satu anak. Jadi assessment dan konseling menjadi murah kalau memang dia ahlinya, sehingga bisa ngasih nasihatnya akurat. Waduh, kalau saya berani berkata, mengetahui cita-cita anak yang akurat seperti rencana Tuhan. Waduh, saya berani menambahkan begitu, gitu ya. Ya, tapi itu bukan sesi hari ini, ya, bukan sesi serial ini. Tapi saya berani mengajar dengan tema seperti itu, ya. Itu karena memang menggunakan semua assessment yang saya ceritakan ini. Makin banyak alat assessment-nya, ya, akan makin lengkap untuk mengetahui pasal-pasal manusia dari sisi malah non rohani. Dari jiwanya, dari psikologisnya, dari personalitinya, kepribadiannya. Nah, kita sedikit belajar hal-hal yang tidak rohani, ya. Tapi nanti kita bawa pembahasannya. Gimana dari sisi itu, gimana ini dari sisi firman Tuhan. Nah, maka nanti yang berupa pengertian dan data, saya skip cepet-cepet aja, filenya saya kasih, gitu ya. Nanti bisa minggu depan, kalau dikasihnya sekarang, nanti bertanya minggu depan, nggak apa-apa, boleh aja, ya. Maka sekarang kita mulai dengan definisi dulu. Kepribadian itu apa? Nah, ini definisi dari sisi Kamus Besar Indonesia, ya. Yang lalu yang paling bawah, kepribadian berdasarkan psikologi menurut. Nah, masih ada kata menurutnya, karena menurut siapa lagi beda lagi, tapi yang menurut siapa ini ya yang memang berkompeten. Nah, kalau kepribadian itu definisi seperti ini, maka kepribadian sendiri ternyata dibangun oleh aspek-aspeknya, ya semuanya ini saya nggak usah baca. Nah, kita ambil salah satu aja, temperamen, gitu ya. Jadi temperamen menjadi sebuah dasar atau bagian yang cukup mendasar yang lebih susah berubah dibanding kepribadian. Kalau kepribadian bisa berubah lebih cepat karena itu adalah perwujudan yang bisa dilihat atau respon yang bisa dilihat atau keseluruhan cara seorang individu bereaksi. Nah, cara bereaksi tentu akan berbeda atau berubah dengan apa yang diyakini, mindset-nya, pandangannya, dan seterusnya. Nah, kalau berbicara kepribadian, maka saya udah post di grup, nggak usah dibahas, tapi kalau mencoba tes yang saya berikan itu link gratis kalau menggunakan MBTI. MBTI itu Myers-Briggs Type Indicator dengan 4 parameter, masing-masing 2 indikator, dan masing-masing dengan pengertiannya, kalau di Google akan lebih jelas, ya. Bisa juga seorang anak, kalau saya menyarankan tuh kalau MBTI itu untuk orang SMA mau milih jurusan atau sudah terlanjur salah jurusan, tapi jurusannya salah, tapi jangan salah pekerjaan, berdasarkan kepribadiannya, tujuannya supaya dia bekerja dan bahagia. Karena milenial itu maunya bahagia. Kalau dia anak seperti ilustrasi binatang gitu ya, kalau dia Raja Wali yang ambil jurusan terbang, kerjaannya
ya terbang sana terbang sini. Kalau dia kelinci ngambil jurusan menyelam, ya dia DO malah drop out, dibilang goblok, padahal bukan bodoh, salah jurusan. Kalau dia kura-kura ngambil jurusan lari, ya mungkin lulusnya IP-nya 2,1, kerjaannya karena ngambil jurusan lari ngantar barang, padahal kura-kura ya stres, kerja stres umur 40 tahun stroke dia gitu. Tapi kalau dia kura-kura itu ngambil jurusan berenang atau menyelam, kerjaannya cari mutiara, dia happy banget. Hari Senin tuh happy banget gitu ya. Lah orang kerja hari Senin stres. Lalu bahagianya cuma hari Sabtu dan Minggu. Menderita banget tuh orang Kristen. Hari Minggu bahagia, Senin masuk neraka. Hari Minggu bahagia, Senin masuk neraka. Sudah begitu di gereja bahagia, disekos lagi sama pendetanya. Udah deh, Minggu pun menderita juga, Senin juga menderita juga. Matilah dia dalam kesengsaraan. Ya, kalau Daud, matilah Daud penuh kemuliaan. Putih rambutnya, panjang umurnya, penuh kemuliaan, matilah dia. Nah, ada orang Kristen malu matilah dia penuh dengan kesengsaraan. Kenapa? Salah jurusan, salah pekerjaan, salah panggilan, salah baptisan. Nah, ini memang bukan hal rohani, tapi hal kehidupan. Di mana kita perlu mengetahui kita itu gembala atau penginjil. Atau cocoknya pengajar, orang nggak ngerti panggilannya. Waduh, jadi penginjil, wah laku sana sini gitu ya, langsung dah lihat dia laku ke sana kemari sebagai penginjil, buka gereja menggembalakan. Kita dengar 3 tahun lagi telah meninggal dunia. Kenapa? Stroke ya. Memangnya ngembalain gampang gitu kan. Wah, gembala ngeliat ya penginjil enak ya, diundang ke sana kemari, dia pergi nginjil gitu. Waduh, pilek lah, sakit lah, pindah hotel nggak bisa tidur. Orang gembala biasa di rumahnya sendiri tidur di sana sini nggak bisa, udah langsung meler sakit mati dia. Jangan ambil panggilannya orang lain. Saya menginjil, tidur di mobil bisa, di sahabat bisa, di perahu bisa, naik perahu dari Padang ke Mentawai 12 jam teropang-ambung, bunyinya kerengket kayak mau pecah gitu, ya tenang aja bikin udah, gak ada pelampungnya ya nggak apa-apa, nggak akan mati lah, tidur aja gitu, gembala ikut tidur, semalam nggak bisa tidur. Pak jangan nggak bisa tidur sih. Lah aku penginjil kerjaanku begini, Bapak Gembala. Jangan sering-sering Pak penginjilan Pak. Bapak mati nanti Pak. Serangan jantung nanti Pak gitu ya kan. Udah Bapak gembalain aja udah. Ya sekali-sekali ikut nggak apa-apa biar tahu penginjilan kayak apa. Lah saya coba gembalain ya. Aduh, habis khotbah jemaat datang minta konseling. Aduh, udah darah tinggiku mau naik aja orang cerita. Banyak ngomong, banyak cerita gitu. Udah cari gembala sana. Konseling sama gembala sana gitu kan. Oke, nah itu sebenarnya bisa ketahuan dari personality. Walaupun menggunakan istilah yang berbeda. Kalau di gereja namanya tes karunia, gitu ya. Ini sama juga. Kalau dia sanguin ya, penginjil. Kalau di bisnis ya itu marketing, gitu. Wah melankolik, waduh, accounting pembukuan ya. Kalau di gereja, oh melankolik, oh, ini karunia Nabi. Ya begitu dilihat hasil apa pertanyaan tesnya, ini mah tes temperamen dasar ya. Tapi tes ini lebih tajam sebenarnya ya, personality ya. Nah, sidik jari itu banyak sekali hasilnya. Kemampuan otak, kecerdasan, kemampuan, termasuk gaya belajar. Kok kenapa anak saya pinter-pinter, beasiswa, sekolah bagus? Karena saya tahu nomor 1 anak saya gaya belajarnya visual, nomor 2 gaya belajarnya nomor 1 gaya belajarnya visual tulisan, nomor 2 gaya belajarnya kinestetik, nomor 3 anak saya belajar auditory. Sehingga di rumah customize masing-masing belajar sesuai dengan keunikannya. Nah orang tua nggak ngerti, semuanya dipaksa masuk kamar, dipaksa ke perpustakaan, matilah mereka yang auditory. Jadi ketika anak lulus TK itu artinya udah ketahuan gaya belajarnya yang mana. Demikian juga sebenarnya kalau anaknya sudah masuk SD itu artinya udah tahu orang tua. Anak saya itu otaknya dalam cara dia mengambil keputusan itu affective, complexity, kontra, kognitif, atau reflektif. Gimana tahunya? Ya assessment, ya tes. Kalau nggak punya duit buat tes assessment, ya ikut aja pelajaran saya, masuk ke YouTube, cari, dan nanti akan saya berikan istilah yang gampang. Oh, anaknya tipe senang, tipe berbeda, tipe untung, tipe prinsip. Nah, ini adalah termasuk bagaimana kita mengerti keunikan seorang manusia dari sisi otaknya. Karena manusia itu ya kalau masih di bumi ini ada otaknya. Dan otak itu ada jenis-jenisnya bagaimana seseorang punya pola untuk mengambil keputusan. Ini sebagai singkatnya aja ya. Nah, dalam hal yang paling banyak dipakai dan mungkin tidak terlalu rumit adalah temperamen dasar, di mana manusia dibagi menjadi 4. Sanguin, plekmatik, melankolik, kolerik. Kolerik berarti dominan, sanguin berarti kuning, ya. Intim kalau pakai DISC, plekmatik berarti hijau, kalau pakai DISC berarti stabil. Nah, yang pasti manusia itu nggak ada yang sempurna, ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, dengan rinciannya masing-masing, kelebihannya apa, negatifnya apa.
Saya nggak usah bahas, nggak usah baca juga ya. Tapi kalau mau dirinci lebih detailnya itu gampangnya aja ya. Saya orang kolerik, ya, orangnya leadership-nya bagus, dia tegas, dia kerja keras. Kelemahannya apa? Kasar, emosi, ngebosi. Nah ini memang dia terlahir, contohnya siapa? Rasul Paulus. Zaman sekarang Pak, Ahok, Bu Risma, itu memang orang yang leadership-nya kuat. Dia belum lahir baru aja emang udah punya kepemimpinan. Maka waktu dia melayani jadi pemimpin, itu bukan karunia memimpin, itu namanya bakat memimpin. Di kitab Roma kan ada karunia memimpin, karunia mengajar. Beda dengan di Korintus, karunia Roh Kudus. Bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, mujizat, bernubuat, itu karunia Roh Kudus, punya Roh Kudus. Kita cuma medium saja untuk digunakan bermanifestasi. Tapi ada kan karunia memimpin. Nah, apa bedanya? Temperamen dasarnya kolerik punya kemampuan memimpin. Itu bukan karunia melayani, itu talenta. Dari kecil belum lahir baru pun dia bisa memimpin. Nah, kalau karunia memimpin yang gimana? Pemalu, nggak berani tampil, dari SMA begitu, kuliah begitu, lahir baru, melayani sungguh-sungguh, didorong belas kasihan, menggembalakan, Tuhan kasih karunia memimpin. Maka teman SMA-nya bisa kaget, kok dia bisa mimpin gereja ya? Dulu ikut ketua kelas aja wakil kagak mau, pemalu begitu, sekarang bisa mimpin. Nah itu namanya karunia memimpin. Diberikan sama Tuhan kemampuan berhubungan dengan tahbisannya. Tuhan panggil, kasih jawatan, ditahbiskan, Tuhan kasih kemampuan. Tapi kalau orang lahir kolerik, dia mempersembahkan kemampuannya kepada Tuhan. Tapi memimpin bagi orang kolerik itu bukan karunia memimpin, itu bakat memimpin. Ya, nah, kita lanjutkan lagi nanti yang lainnya serupa, hanya sebagai contoh kasus untuk kolerik, misalnya dia memimpinnya bagus, kelemahannya begini. Ya, ini untuk kalau parenting atau juga bukan parenting pun juga bisa untuk jemaat. Ya, kalau punya jemaat kolerik ya perlu dikasih kesempatan memimpin, kalau nggak ngambek. Ya. Tapi kalau dia pragmatik, dikasih kesempatan, malah mundur, nggak datang lagi. Nah, ini aja udah membeda. Ini untuk pengembalaan ini penting. Untuk mengerti keunikan setiap pengerjanya. Untuk di kantor, wah ya penting banget. Untuk penempatan pegawai, supaya udah gaji mahal-mahal, kalau dia nggak maksimal gimana? Gitu kan. Bahkan ini untuk diri sendiri juga bagus. Saya itu yang mana? Saya tipe yang mana? Cocoknya sih jadi apa? Gembala, penginjil, Pak Rasul, atau pengajar, ya, atau saya kuat di jaringan, cara didik anak kolerik, kebutuhan orang kolerik, nggak suami kolerik, nggak anak kolerik, ya dia penghargaan. Wah, kamu tuh gila hormat, bukan gila hormat, memang itu kebutuhannya. Kalau Anda punya suami yang kolerik, ya hormati dia. Anda nggak hormati, nanti sekretarisnya menghormati, pendua syawatnya menghormati, ya pendeta pun jatuh selingkuh, karena itu kebutuhan dia dihormati. Kalau orang sanguin itu kelebihannya apa? Kelebihannya dia ceria, banyak ide, lucu. Tapi kelemahannya apa? Lupa deh, lupa, ya lupa gitu ya. Nah, orang sanguin kalau sadar ya punya sekretaris. Kalau orang sanguin nggak punya sekretaris, kayak saya ini kan sanguin banget gitu kan. Waduh, ditelepon, Pak Jarod bisa melayani tanggal sekian hari Minggu. Ya bisa gitu ya. Lupa nggak dicatat ya. Karena orang baik ketemu orang lagi, Pak Jarod bisa melayani hari Minggu, bisa gitu ya. Di hari Minggu, Pak Jarod sampai di mana? Sampai di sini. Loh kok di situ? Iya. Loh, Bapak kan ikut sama saya. Nah, loh, hari Minggu janjiin 2 gereja. Iya. Ya, aduh, kejadian sekali dalam hidup saya. Habis itu saya punya sekretaris. Udah, ya sampai akhirnya saya berubah dan saya bisa tanpa sekretaris tidak pernah double. Saya catat sendiri. Saya punya agenda sendiri. Nah, yang tadi saya bilang, ini agenda saya, ya. Saya tulis sendiri agenda saya ini. Ya. Untuk jadwal pelayanan. Bukan istri saya, bukan sekretaris saya. Ya sejak saya bangkrut, mau nggak mau dah. Ya, keterpaksaan itu emang hebat ya, power of mepet itu hebat. Begitu kepepet gitu, talenta baru muncul, bakat barunya muncul, bisa nyatet gitu ya. Padahal dulu kan ngomong nggak bisa nyatet, lupanya minta ampun ya. Dan bukan ingkar janji, lupa gitu ya. Janji sama istri memakan malam gitu ya, sampai di kantor ketemu orang, malam ada cara nggak? Kayaknya sih nggak ada. Pergi ya, oke. Jadi sore-sore kita pergi. Istri nanya kemana? Oh pergi, betul. Lah kan kamu janji, lupa gitu udah. Itu orang sanguin ini lupa melulu nih, lupa terus. Itu orang sanguin, ya. Nah gembala sanguin repot dia janjiin.
Bikin orang sakit hati. Orang sanguin itu lupa. Kedua apa? Banyak ngomong. Ketiga apa? Nggak mikir. Kelemahannya apa? Ngomong tanpa mikir, gitu ya kan. Jemaatnya melankolik, mikirin terus. Pendetanya ngomong nggak pakai mikir. Omongannya pendeta dipikirin terus. Jemaatnya sakit hati dia. Gitu. Istrinya melankolik, mikiri omong suaminya. Suaminya sanguin, mikir nggak pakai ngomong. Wah, apa yang diomongin dia lupa. Masih dipikirin terus sama istrinya. Waduh, matilah dia kepahitan gitu. Memang orang sanguin ini ngomong nggak pakai mikir gitu ya. Kayak Gus Dur juga tuh. Gus Dur betul ngomong begitu. Gitu aja kok repot. Nah, itu sanguin itu. Dia lupa apa yang diomongin. Orang lain yang repot dengan omongannya dia gitu. Nggak ada lu, nggak rame. Nah, lu itu sanguin gitu. Nggak ada sanguin. Rumah sunyi senyap. Merayakan Natal. Sunyi senyap. Sanguin pulang. Tiba-tiba heboh gitu. Nah, itulah yang bikin heboh itu orang sanguin. Kayak Petrus itu sanguin. Kayak saya itu sanguin, kayak Gus Dur itu sanguin. Paulus itu kolerik. Ini kalau nggak ada ayatnya Paulus kolerik, tapi berdasarkan ilmu psikologi melihat perilaku sang Paulus, maka disebut dia kolerik gitu ya. Kalau ayatnya ada Pak Petrus sanguin ya nggak ada, tapi berdasarkan ciri-ciri orang sanguin maka dia orang sanguin. Orang sanguin yang diperlukan cara mendidiknya dan seterusnya, cara menghukumnya. Kolerik butuhnya apa tadi? Penghormatan. Kalau orang sanguin butuhnya pengakuan. Maka orang sanguin itu banyak nanya. Yang banyak nanya tuh sanguin. Coba murid Yesus bertanya kepada gurunya. Yang nanya Petrus melulu yang tanya gitu ya. Itu paling kalau ada seminar dan jemaat, siapa mau nanya? Angkat tangan. Nah, itulah orang sanguin, suka nanya, suka kesaksian. Ya. Kalau di sekolah minggu tuh, siapa nyanyi mau nyanyi mau juga depan? Saya gitu. Orang sanguin suka tampil kok ya. Sampai di depan kita guru sekolah minggunya. Mau nyanyi lagu apa, Dek? Apa ya? Belum tahu mau nyanyi apa. Udah maju dulu. Itu nanti kalau jadi nenek sanguin itu ya. Ada penggembalakan jemaat, saya grup itu. Nenek sanguin. Minta waktu tuh buat kesaksian. Lagunya kemana, nadanya kemana. Kalau nggak dikasih kesempatan, ngambek dia. Itu orang sanguin. Nggak dikasih kesempatan bicara, ngambek dia. Orang sanguin tuh disuruh bicara seneng, kayak saya gini disuruh ngajar seneng, nggak dibayar aja seneng, apalagi dibayar ya kan, seneng gitu. Tapi kalau orang pragmatik, waduh, pendeta pragmatik nggak suka bicara, begitu dijadwal khotbah nih, mau naik mimbar mencret, mau ambil mimbar mencret, perutnya mules begitu ya, wah dia maksain diri jadi tukang bicara, ya cepat mati dia gitu kan, salah tabisan. Jadi ada orang yang berbicara itu beban gitu loh. Lah gimana coba kalau berbicara beban tapi jabatannya pendeta? Matilah dia berbeban berat. Kalau saya ini, aduh, kalau saya disekors nggak boleh khotbah, nah itu baru berat. Makanya Tuhan tahu, saya disekors tahun 98, 4 tahun nggak boleh khotbah. Aduh, hampir gila saya. Ya, kalau orang pragmatik nggak boleh maju, nggak boleh ngomong, gue seneng dia malah disuruh ngomong, stres dia. Istri saya itu pragmatik, waduh, tapi dia tuh anak pendeta. Saya belum lahir baru, dia udah guru sekolah minggu. SMP dia udah guru sekolah minggu, ya anak pendeta gimana? Dia dokter teologi juga. Bahkan dia certified belajar konselor ke Pak Julianto. Pendidikan dia magister. Tapi nggak suka khotbah. Ya tak paksa-paksa kan. Begitu tak paksa, tanggal 30 khotbah gitu. Wih, tanggal 30 khotbah. Tanggal 1 udah persiapan. Itu kalau tanggal 15 saya cium sebagai pendahuluan bercinta. Nggak usah, nggak dulu lah, nggak. Kenapa nggak mood? Kenapa nggak mood? Ini pikirannya masih di persiapan khotbah tanggal 30. Ya elah, ini baru tanggal 15 gitu. Kalau saya khotbah tanggal 30, saya tanggal 29 tanya panitia, besok temanya apa ya? Kan udah saya WA, Pak, udah kehapus gitu. Saya nanyanya tanggal 29. Ya, nanti tanggal 30 pagi, bangun pagi, nyiapin. Begitu nyiapin sampai di gereja, kita minta tanda sama Tuhan. Aku ragu-ragu dan khotbah ini. Nanti lagu terakhir itu peneguhan gitu ya. Jadi begitu sampai di gereja, lagu terakhirnya itu naik mimbar, ganti tema lagi. Mendadak gitu. Nah, tapi namanya orang sanguin yang mendadak itu malah bagus gitu ya. Waduh, istri saya, wah kamu khotbahnya hari ini bagus. Itu mendadak itu. Makanya PowerPoint-nya nggak jadi diganti. Iya, makanya juga heran kok kamu tuh nggak pakai PowerPoint. Ya ini kan mendadak, Tuhan bicara sama saya tadi gitu ya kan. Kalau istri saya, waduh, tanggal 30 khotbah, tanggal 1 udah persiapan. Ampun gitu ya. Itu dulu, kalau sekarang dia paling nggak ya 15 hari di muka lah gitu ya. Kalau saya, Pak Jarod khotbahnya nanti temanya apa? Aduh, masih 3 minggu udah nanyain buat publikasi, Pak. Ya udah, temanya ini kan gitu kan.
Habis begitu ntar ke delete kan. Jadi 3 hari di muka gitu saya tanya lagi, kemarin saya kasih tema apa ya? Ini loh hanya Bapak. Ya kan udah gua hapus. Bahkan kadang saya lupa saking sibuknya. Sampai di gereja baru saya tanya, hari ini temanya apa? Nah, itulah orang sanguin ya, banyak bicara, tahu aja apa yang mau dibicarakan gitu ya. Maka sekarang saya pakai PowerPoint, kalau enggak ini bisa ngalor ngidul. Orang sanguin pandai berbicara, suka berbicara, berbicara itu nikmat, nggak ada beban, kalau nggak disuruh bicara itu baru menderita. Orang melankolik berbicara itu menderita, orang plekmatik berbicara itu menderita. Sang kolerik juga pandai berbicara, karena dua itu dua ekstrovert. Kolerik dan sanguin dua-duanya ekstrovert, suka tampil, suka bicara. Cuma kolerik lebih ke arah tegas, sanguin ke arah isi going, lucu, fleksibel. Kolerik lebih kaku atau ikuti peraturan. Nah, kalau plekmatik itu kayak siapa? Kayak Abraham, suka mengalah, ya kan? Eh, ponakannya, kamu pilih mana? Kamu pilih kiri, aku kanan, gitu. Kalau kalau kolerik kayak Ahok, mana bisa? Saya ini, hak saya ini, kamu yang lain. Begitu enak aja kamu gitu. Itu orang kolerik. Kalau orang pragmatik itu ya kamu pilih kiri, aku pilih kanan gitu. Orangnya nggak mau berantem gitu ya. Orangnya pragmatik itu tapi kebanyakan diatur sama istrinya gitu. Jadi Abraham itu dikasih istri sama istrinya ya mau juga daripada dimarahi sama istri kan gitu ya. Jadi banyak banyak suami-suami pragmatik itu ya nggak banyak ngomong ya, tidak kreatif, cuek, males, lamban, tapi dia orangnya baik dan dia setia. Kalau orang sanguin itu banyak ide gitu ya, kreatif, banyak ide. Kalau pragmatik itu setia. Kenapa setia? Karena tidak punya ide gitu loh ya. Dia nggak ada idenya. Tapi dia setia. Iyalah setia, wong dia nggak punya ide. Orang pragmatik itu lulus kuliah tanggal tahun 90 kerja selama 10 tahun nggak pindah kantor. Ini juga jemaat yang setia. Kalau orang sanguin itu kerja 4 tahun udah pindah 3 kali. Dia suka pindah gereja. Itu orang sanguin ya. Jadi orang pragmatik orangnya baik, orangnya kalem, orangnya tenang, tapi juga cuek, ya baik tapi cuek, nggak romantis. Anda ada di sini nggak mahasiswa Alkitab yang belum menikah? Kalau Anda mau suami yang romantis, Anda harus cari yang sanguin, itu romantis banget ya. Tapi romantis banget loh ya. Ya namanya romantis banget, sama pembantu ya romantis, sama janda sebelah juga romantis, sama jemaat juga romantis dia. Ya akrab gitu ya, ketemu jemaat, halo, ya ini peluan, ya peluan begitu. Ya orang-orang sanguin. Coba Anda ketemu Pak Timotius Arifin, Jarot gitu, dipeluk saudara. Anda ketemu Pak Niko, mana ada berpelukan, nggak ada, itu kan ningrat gitu kan, itu melankolik gitu ya. Jadi ada peraturannya, jadi beda. Jadi berbeda kecenderungan perilaku. Kalau kita bicara sekarang sebentar saya lanjutkan lagi aja ya, orang pragmatik, tapi orang pragmatik itu baik ya, tapi nggak suka tampil. Nah kalau di Alkitab itu siapa? Abraham, Timotius, Yohanes murid Yesus. Maka orang-orang pragmatik itu nggak suka tampil. Kayak istri saya itu pragmatik ya, nggak suka tampil, nggak suka khotbah. Makanya Yohanes itu menulis, murid yang dikasih itu duduk di sebelahnya. Murid yang dikasih itu begini. Dia nggak sebut namanya. Baru di kitab terakhir, pasal terakhir, ayat-ayat mendekati terakhir, inilah murid yang dikasih itu yang menulis kitab ini. Itu nggak sebut namanya juga gitu ya. Tapi kitabnya namanya Yohanes. Makanya orang pragmatik itu kalau nulis buku pakai nama samaran. Ya, terus cover bukunya gambarnya apel, gambarnya bunga. Itu tapi orang pragmatik tapi bisa nulis. Kalau saya orang sanguin, wih cover bukunya foto diri sendiri. Orang sanguin suka tampil, orang sanguin punya Instagram, widuh foto nikah diupload, foto pacar diupload, padahal nikah udah 10 tahun yang lalu. Namanya orang sanguin, orang pragmatik jarang upload foto. Istri saya kan punya Instagram, saya belum punya waktu itu, akhirnya saya punya. Tapi dia nggak pernah upload. Lalu saya tanya, kamu nggak pernah upload foto, ngapain punya Instagram? Ya ngefollow anak-anak, biar tahu anak-anak ngapain gitu. Buat ngefollow kamu juga, kamu ngapain sekarang? Ya kan? Nah, itu pragmatik masih penting, masih punya akun. Orang melankolik, akun aja kagak punya. Orang melankolik itu orang misterius gitu loh ya. Dari akun Instagramnya aja ketahuan. Jadi kalau makanya sekarang itu kalau kalau ngurus visa Amerika diminta akun sosmednya, mau Instagram, mau Facebook, diminta akunnya. Nanti dilihat itu bisa untuk menentukan dapat visa apa enggak. Kalau nggak punya akun, dianggap misterius juga. Wawancaranya panjang. Kalau saya nggak pakai wawancara, saya masukkan sekarang 2 hari visa saya keluar.
Karena begitu dibuka akunnya, mau Instagram, mau Facebook, semuanya positif, motivasi segala macam. Orang bener nih, orang baik nih, begitu yakin gitu ya. Nggak punya akun misterius. Jadi akun, makanya namanya zaman digital ini ada rekam jejak digital, ya. Itu akunmu tuh portofoliomu. Bahkan misalnya upload di Facebook, di Instagram, nyesel nih, dihapus. Levelnya polisi dan kedutaan bisa melihat apa yang dihapus. Pernah dengar cerita anak SMA di Jakarta dapat beasiswa dari Amerika, wah syukuran segala macam, 3 minggu lagi dibatalkan beasiswanya karena di Facebooknya ada gambar dia nendang kucing. Karena di Amerika itu dianggap KDRT terhadap binatang gitu ya. Nah, hati-hati dengan sosmed. Oke, sedikit menyimpang soal sosmed. Oke, balik lagi ke materinya. Pragmatik bisa dipercaya, dia setia, tapi jeleknya ini, positifnya ini, yang utama ya 3 yang di atas. Kalau yang di atas itu selalu 3 yang utama. Cara didik anak pragmatik, kebutuhannya anak pragmatik. Nah, pragmatik ini nggak bisa dinasehati, percuma. Dia kayak tembok, kayak patung. Anak saya nomor 2 pragmatik, aduh. Tapi pragmatik itu kan saya bilang ya, pragmatik itu orangnya tenang, kalem, ya kan? Wah, tenang banget dia. Anak saya nomor 2 itu punya ulangan 2,5, 3,0. Naik kelas 2 SD itu bersyarat tuh, saya dipanggil sama sekolah. Kalau anak Pak nggak bisa nulis, saya kembalikan kelas 1. Jadi memang singkat cerita, anak saya ranking 1 dapat beasiswa ASEAN Scholarship, 100 orang pandai Asia masih masih masuk 10 besar. Tapi dulunya hampir nggak naik kelas. Tapi dia pragmatik. Waduh, itu tenang sekali orangnya. Jadi ulangan 2,5, 3,0 itu wajah penuh damai sejahtera. Makan enak, tidur pules. Saya yang khawatir. Ben, kamu anak laki-laki papa, ulangan 2,5, 3,0, kalau besar menjadi apa? Gitu. Dengan tenang dia menjawab, menjadi pendeta apa? Gitu, tenang banget orangnya. Orang pragmatik itu tenang banget. Istri saya juga pragmatik. Anak saya nomor 3 kena COVID Delta. Sesak nafasnya 3 minggu. Itu istri saya itu jamnya makan-makan, jam 8 malam, jam 9 malam, jamnya tidur-tidur. Mau saya bangkrut, mau COVID, mau anak sesak nafas, jamnya tidur, tidur dan pules gitu. Wah, itu hebat sekali. Orang pragmatik itu tenang banget. Tenang banget. Jadi kalau Anda punya suami atau istri pragmatik, Anda sakit sampai kayak mau mati, jamnya tidur, dia tidur. Tenang. Antara nggak khawatir atau nggak peduli, itu mirip, saudara. Itu dekat. Antara tenang sama cuek, itu dekat, saudara ya. Jadi kalau Anda punya suami atau istri pragmatik, ada sakit-sakit, jangan berharap ya suami atau pasangan itu datang gitu nanyain, "Udah minum obat belum?" Itu bukan orang pragmatik. Orang pragmatik itu tenang. Tenang. Aduh, suaminya pragmatik, istrinya minta disayang-sayang, itu sanguin. Dia sakit. Akhirnya pura-pura nanya, "Pak, obatku di mana ya?" Ya elah, sanguin minta diperhatikan. Pasangannya pragmatik agak perhatian, tapi Ibu nggak usah khawatir ya. Dia itu tidak perhatian, termasuk dia nggak perhatian sama janda sebelah. Tenang aja Bu, tenang. Dia nggak macam-macam Bu. Orang pragmatik ini nggak macam-macam. Dia bisa dipercaya. Ya ingat nih, setia dan bisa dipercaya. Ya. Oke. Terus terakhir dari segi 4 macam temperamen dasar. Ya. Tadi kan ini pragmatik tidak butuh dimarahi, percuma marahin, ya dia nggak akan dengar kayak patung, dia butuhnya dimotivasi, dan dimotivasi. Sekarang melankolik, yang bagian terakhir yang dari sisi 4 macam ya, kalau pakai temperamen dasar. Melankolik itu kayak Nabi Musa, orangnya lembut. Tuhan berkata, orang Musa ini orang yang paling lembut hatinya, gitu ya. Nggak suka ngomong, makanya waktu dipanggil, aku nih nggak pandai bicara, ya nanti Harun yang berbicara. Tapi orang melankolik kayak Musa itu orangnya peka, termasuk peka dengan suara Tuhan, ya punya kepekaan, maka disebut juga karunianya Nabi, gitu ya. Dia teliti, maka suruh nulis apa? Nulisnya adalah Taurat, Imamat. Nah, kalau Petrus suruh nulis Taurat, lupa nanti dia. Itu kandilnya berapa ya? Kakinya harus, ya lupa nanti dia. Orang sanguin itu pelupa. Orang sanguin jadi accounting, ya dokumennya keteter di mana-mana. Melankolik itu orangnya teliti. Siapa di Alkitab? Nabi Musa. Siapa di zaman sekarang? Pak Niko itu melankolik, teliti. Presiden mantan SBY, itu orangnya melankolik, ya kumlot dia di militer, kumlot dia IPB juga kan, doktoral juga, kumlot juga, karena memang
di orang melankolik itu perfeksionis. Banyak profesor, banyak dokter, penemu, pemenang Nobel itu orang melankolik. Nah, kelemahannya apa? Nggak gaul, pemurung, ya, nggak pandai bicara, mau khotbah perutnya mules, ke toilet dulu, kencing nggak keluar-keluar, ya padahal bukan pengen kencing sih, ya karena dia gelisah aja. Ya, itulah orang melankolik. Kalau kolerik itu provokator, ya, orator yang ulung, ya. Sanguin motivator, orator berbeda. Kombinasi sanguin kolerik, wah udah coach dia, ya. Ini orang melankolik, orangnya teliti, berbakat, seninya bagus. Ya, ini cara mendidik anak gambar diri, cara menegur gambar diri, anak apa melankolik, ini mendidik melankolik, ini menegur melankolik, mendisiplin melankolik, ini kebutuhan melankolik, ya. Nah, sekarang kalau kembali dirangkum, maka sebenarnya nggak ada yang sempurna. Nah, kalau dalam parenting atau memuridkan, maka kelemahan itu bukan disalahkan, tapi di training. Bohong itu dosa, itu boleh ditegur, disalahkan. Tapi pegang barang jatuh, itu orang sanguin. Memang kelemahannya di situ. Nah, kalau kelemahannya di situ, ya bukan disalahkan. Nanti kita akan menyalahkan dia terus. Akhirnya malah dia merasa salah diciptakan. Merasa salah diciptakan, berarti gambar dirinya rusak. Jadi berbicara gambar diri, bagaimana orang memandang dirinya. Kalau orang sanguin, harusnya dia bersyukur. Tuhan terima kasih, saya orangnya hangat, pandai bersahabat. Memang saya nggak teliti, nggak apa-apa. Tapi kan Tuhan memberikan saya pandai kecerdasan bergaul. Saya nggak pandai matematika Tuhan, tapi saya pandai sosial. Yang pragmatik, nggak perlu menyesali kalau dia nggak pandai bergaul. Tapi dia bersyukur kalau dia orangnya stabil, orangnya care, cocok jadi R&D. Kalau kolerik, nggak perlu menyesali kenapa kayaknya nggak bisa lemah lembut, tapi dia tegas. Jadi ini adalah cara untuk memandang diri sendiri, bersyukur untuk sisi positifnya. Aku mengucap syukur, kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku orangnya beranalitis, saya tekun, saya disiplin, walaupun mungkin saya nggak pandai bergaul. Karena saya diciptakan Tuhan sebagai orang melankolik yang hebat di dalam ketelitian dan angka. Tuhan, kalau saya orangnya tidak pandai bergaul, aku nanti cari istri, cari suami, cari pasangan yang pandai bergaul. Aku buka perusahaan, aku cari kongsi yang pandai bergaul. Nah, atau kebalikannya orang sangun yang pandai bergaul, tapi saya nggak teliti. Aku mau ajak dia jadi kongsiku, buka gereja, menjadi wakilku. Tapi dia karena dia orangnya punya kemampuan ketelitian. Saya tidak teliti. Kebalikannya, Anda teliti tapi nggak pandai memimpin. Nah, kayaknya nanti saya akan di belakang layar saja. Temanku malah tak dorong maju jadi pemimpin untuk di depan. Kita memahami kelebihan kita memahami kekurangan kita. Nah, sekarang bahasanya menariknya menurut saya justru bahasanya. Bahasanya atau pertanyaannya adalah, bukankah ini label baru psikologi yang justru merusak gambar diri yang sejati? Kamu sanguin, kamu pragmatik, ini kan label, Pak. Label nggak kita biar lagi, label psikologis. Kita melabel seseorang dengan si pragmatik, si kolerik. Ini bukannya malah mengacaukan gambar diri secara Kristen. Bagaimana pelajaran psikologi ini menurut sudut pandang firman Tuhan? Apakah temperamen dasar itu tadi label baru yang tidak bisa berubah? Apakah ada orang double temperamen dasar, sanguin juga, melankolik juga, atau itu kepribadian ganda, atau double roh malah gitu ya? Oke, kita akan bahas. Nah, ini bahasa penting. Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita ini kalau ditebus di dalam Kristus, maka akan terus diperbaharui terus-menerus diperbaharui sampai kita menurut gambar kaliknya. Atau 2 Korintus 3:18 bagus banget. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dan seterusnya sampai kita serupa dengan gambarnya. Jadi target kita itu seperti Tuhan Yesus. Tapi kalau saya berbicara psikologis, Tuhan Yesus itu kalau dianalisa kira-kira gimana ya? Menurut saya psikolognya akan bingung. Tapi kalau saya mencoba mendefinisikan Tuhan Yesus secara psikologis, Tuhan Yesus itu sanguin, kolerik, pragmatik, melankolik yang seimbang, empat-empatnya ada dan positif semuanya, nggak ada negatifnya. Jadi kalau saya itu mau menjadi seperti Tuhan Yesus, maka pelajaran ini bukan pelajaran label baru, ini pelajaran bahan baku. Saya ini ternyata sanguin.
Lah saya mau menjadi seperti Tuhan Yesus, yaitu sanguin, kolerik, pragmatik, melankolik, semuanya ada imbang tanpa ada negatifnya. Dari mana mulainya ya? Nah, kita bisa bikin program pembentukan karakter, program personality development, tapi programnya terarah dan jelas karena kita tahu bahan bakunya. Oh, ini tepung gandum, ini tepung tapioka, ini tepung beras. Cara manasinya beda-beda, teksturnya beda. Ya sama juga. Oh, ini sanguin. Orangnya tidak disiplin, tapi orangnya misalnya cenderung boros kalau dia belum lahir baru. Boros itu kalau dibikin murah hati gampang itu, gitu ya. Jadi perubahan positif terdekat. Atau dari sanguin ini nyebrang ke plekmatik susah, positifnya plekmatik. Tapi dari sanguin nyebrang untuk menjadi positifnya kolerik itu cepat, gampang. Jadi ini sebenarnya bahan baku. Kalau psikolog murni berkata temperamen dasar tidak bisa dirubah. Nah, saya bukan psikolog, saya hamba Tuhan. Saya menempatkan temperamen dasar sebagai alat untuk mendeteksi anak saya ini terlahir dengan bahan baku seperti apa, dan saya mau jadikan serupa Kristus. Saya ini lahir seperti apa, dan saya akan menuju ke arah Tuhan Yesus. Saya jadi tahu kelemahan saya rinci berdasarkan assessment. Contoh, saya masuk Astra tahun 90, dan saya dites itu semuanya tadi, bahkan bukan cuma temperamen dasar juga, personality, semuanya saya dites, karena Astra itu manajemennya bagus banget. Lalu psikolognya tuh menurut saya pinter dan bagus, ya kan? Wah, Anda ini orangnya antusias, Anda orangnya kreatif, Anda marketing cocok. Waduh, disebut positifnya, dikasih kesempatannya, cocoknya jadi apa, dipuji-puji. Waduh, senang banget. Hari kedua panggil lagi gitu ya, Anda punya kelemahan, tidak teliti, suka lupa. Oh iya benar-benar. Tapi kemarin dipuji-puji. Nah waktu dia bilang kamu tuh nggak teliti, suka lupa, itu persis yang diomongin ibu saya. Tapi waktu ibu saya tuh ngomong begitu, saya merasa ibu saya nggak suka sama saya, dia pilih kasih. Kenapa? Karena ngomongin jeleknya terus. Nah ngomongin baiknya. Jadi ketika kita diberikan penilaian tanpa ada kepentingan, bahkan yang menilai ini gaji saya dikasih rencana masa depan dalam program seperti The Apprentice. Itu jalur khusus untuk berkarir. Waktu itu di Astra ada program seperti The Apprentice, dari 2.000-an karyawan diambil 1.000, diambil 500, diambil 200, diambil 100, diambil 70, diambil 30, saya masih masuk. Lalu diadakan assessment menyeluruh dan coaching untuk penempatan dan jalur karir yang diberi kesempatan. Kamu sekarang supervisor, mau jadi manajer? Bisa. Kamu prestasi, naik segini, omset segini, kamu boleh nanti cari 3 supervisor. Begitu kamu punya anak 2 supervisor, kamu berarti udah manajer. Kamu jadi direktur, boleh. Kamu mau kembangkan bisnis apa? Waktu saya pilih sepatu. Kamu mau jual kemana? Ke seluruh dunia. Mau cari order, kamu mau kemana aja? Saya mau ke Eropa. Anggarannya berapa? Sekian. Disediakan. Tapi pulang dari Eropa tanya ordernya mana, kan gitu ya. Nah, kenapa perusahaan Astra berani memberi saya kesempatan ke luar negeri setahun 4 kali, 1 kali pergi 45 negara, biayanya zaman itu aja udah ratusan juta, disediakan miliaran bagi saya untuk bangun bisnis, karena dianalisa secara temperamen dasar, personality, kecenderungan perilaku, saya mampu untuk hal itu. Jadi berdasarkan assessment, dan saya merasa assessment itu benar, karena sisi-sisi positif saya diakui. Baru belakangan negatifnya dikatakan, disebutkan, dan diyakinkan bisa berubah. Nah, saya pikir kalau perusahaan manajemen aja seperti itu, harusnya gereja lebih yakin lagi bahwa bisa berubah. Walaupun ada ilmu psikologi murni yang mengatakan kepribadian berubah, Pak Jarod. Tapi kalau temperamen dasar itu namanya dasar, yang nggak berubah. Iya, itu psikologi. Tapi saya bukan psikolog, saya hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan ya semuanya bisa berubah, kecuali Tuhan dan setan gitu loh ya. Kalau setan nggak bisa berubah. Lah kalau suami saya kok nggak berubah-berubah Pak? Ah, mungkin dia setan gitu, atau kesetanan ya kan. Yang namanya manusia pasti berubah dan bisa berubah. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ini bukan label psikologi, justru kita belajar ini kalau saya gitu ya. Ini adalah untuk mempelajari bahan baku. Karena Alkitab mengatakan kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Tapi untuk menjadi serupa itu gimana? Ya pokoknya saya akan jadi seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri kayak apa?
Ya kayak yang di Alkitab, rinciannya gimana? Kalau menurut saya rinciannya itu Tuhan Yesus itu adalah sanguin, pragmatik, kolerik, semuanya positif, nggak ada negatifnya. Tinggal dibikin aja perinciannya, hangat, berbelas kasihan, responsif, antusias, ramah, teliti, bersahabat, analitis. Nah, bikin daftarnya. Lalu kita sudah berapa poin? Poin mana yang belum? Gimana cara mencapainya? Nah, negatifnya kita ada berapa poin? Gimana melatihnya? Kita terstruktur, kita terarah membangun kepribadian, ya. Ini sebagai alat, ya. Walaupun nanti kenyataannya prosesnya bisa berbeda. Tuhan berkehendak, prosesnya nggak begitu, urutannya nggak begitu. Diizinkan aniaya, diizinkan fitnah, diizinkan bangkrut, diizinkan sebagai proses, bukan hukuman, bukan kutuk. Saya tidak kena kutuk. Saya orang yang diproses Tuhan. Jadi apapun yang saya alami adalah proses Tuhan untuk membawa saya pada keserupaan dengan Kristus. Mau saya bangkrut, mau saya kebakaran, saya kena tipu, semuanya bukan hukuman atau karena saya punya dosa, tapi sebagai sebuah proses dalam hidup ini menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Oke, nah, maka saya berikan penekanan. Semua tadi kita bahas panjang lebar, bahkan sebenarnya nggak masih kurang detail lagi gitu. Kalau khusus pelajaran mengenai keunikan yang tadi aja tuh bisa bersesi-sesi gitu ya, karena ada MBTI, ada personality, ada foto karakter, ada keunikan otak efektif tuh kayak apa, bahas lagi model orang seperti ini ngambil keputusan, nah itu efektif gitu ya, kita lewatin semuanya itu karena hanya untuk menekankan saja, menunjukkan aja betapa uniknya manusia. Dan itu bukan Anda. Nah, ini pentingnya di sini. Itu bahan baku Anda. Anda itu serupa dengan gambaran Kristus. Tapi kita harus tahu sekarang ini kita ada di mana. Jadi tadi itu bukan label sebagai kesimpulan. Nah, kalau psikolog mengatakan, kamu tuh sanguin, dasar sanguin lu begitu. Memang kamu tuh sanguin, ya seperti itu. No, 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 no. Secara psikologi saya sanguin, tapi sekarang saya akan menjadi seperti Kristus. Tapi saya sadar, benar, saya orangnya seperti itu. Oh, saya ceria, saya antusias, tapi saya nggak teliti, saya suka lupa. Ya, benar banget. Nah, benar, benar. Ah, benar. Nah, itu kamu sekarang, gitu loh. Bukan kamu yang sebenarnya. Kamu sekarang dalam keadaan berdosa atau lahir baru tapi belum bertumbuh, kamu belum sempurna. Nah, kita sekarang akan menuju gambaran seperti Kristus. Dan untuk itu roh kita lahir baru, jiwa kita mulai baru, pikiran kita dikasih mindset firman Tuhan, perasaan kita kasih Kristus, panca indera kita, mata kita kudus, roh kita lahir baru dan seterusnya, ya. Dengan demikian sebenarnya orang yang lahir baru itu bahkan bisa mengalami mutasi DNA. Temperamen dasar saya mengatakan bahwa temperamen dasar bisa diubahkan. Karakter bisa dilatih. Apalagi lahir baru, maka negatifnya akan tertutupin. Lalu kita akan mulai bergerak, berangkat dari sanguin yang suka lupa menuju sanguin yang teliti juga. Atau berangkat dari melankolik yang pemalu, tapi mulai berani tampil kayak orang sanguin. Ya terserah, mau bergerak ke kiri, mau bergerak ke kanan, tapi sebenarnya kalau secara manajemen kepribadian ada langkah yang gampang itu di bawah, dari kiri ke kanan, di bawah, yang di atas dari kiri ke kanan. Nanti baru nyebrang ke bawah, itu perubahan yang lebih susah. Ya, tapi cara berubah yang paling gampang itu kalau masuk sekolah jurusan karakter. Nah, ngambil mata pelajaran penderitaan gitu ya. Sub kelas pelajaran aniaya. Langsung dia berubah, ya kan? Orang kolerik galak minta ampun dianiaya 3 kali gara-gara kerasnya tadi sok jagoan, lu taunya anaknya jenderal lu diserempet ya, digebukin 3 kali, itu berubah tuh dia gitu ya. Orang kolerik sombongnya minta ampun, cerai 2 kali, nah sekarang jadi baik hati dia kan gitu. Kadang-kadang ya itu proses yang sebenarnya kurang bagus ya. Kalau dengan firman aja kita berubah, tapi kadang-kadang susah ya, kenyataannya de facto kan susah. Tapi paling tidak ini kita mencoba memahami bahan baku dan tujuan untuk menghindari proses-proses yang mungkin kurang nyaman. Tapi tetap aja kalau yang saya pribadi ya ikut Tuhan Yesus dari tahun 82, bertobat lahir barunya 82, sekarang udah 2023 ya, 41 tahun. Dan begitu bertobat 82, 83 saya sudah kurus sekolah minggu. Jadi saya melayani Tuhan sudah 40 tahun. Aduh, prosesnya yang Tuhan izinkan itu ya
Kalau bisa cawan ini berlalu itu, tapi kan nggak bisa, yang namanya proses. Tapi saya menikmati semua proses. Oke. Kalau secara teologis prosesnya gimana? Tadi kan secara psikologis, secara temperamen dasar, kita melihat bahan baku, lalu menuju ke arah Tuhan Yesus. Nah, kalau secara teologis, saya membuat beberapa istilah. Ya, kita lahir baru menjadi anak, ya anak Tuhan, ya papa minta dikasih doa, doa aneh-aneh aja dikasih, minta doa, minta beras, minta hujan berhenti, gitu ya. Ada yang lahir baru pernah doa yang begitu-begitu, gitu ya. Waduh, malah justru pas lahir baru itu kayak doa itu, aduh, kayak anak ke bapak aja, minta bahkan minta yang aneh-aneh, bener minta yang aneh-aneh gitu ya, wih, gitu namanya juga anak, ya kan. Tapi kan nggak anak terus dong, lama-lama kita belajar. Disebut murid, belajar ya kan, namanya jadi murid, udah bukan anak lagi. Dulu anak, sekarang masuk TK, masuk SD lah, jadi murid belajar. Masuk belajar terus gitu ya, belajar sampai akhirnya mengerti. Waduh, Tuhan bilang aku menyebut kamu sahabat, sebab kamu mengerti isi hatiku. Kita tahu isi hati Tuhan, kita kayak naik naik sebutan ya sahabat. Sudah tahu ya melakukan dong gitu ya. Maksud tahu cuma tahu aja gitu ya. Kita melakukan kehendak Tuhan. Waduh, rekan sekerjanya Tuhan. Tapi ya rekan sekerja ini kayak kongsian gitu ya. Gimana rasanya kongsian? Enak aja dia mah. Aku yang kerja nih. Wah, berarti kerjanya kayak ada rasa terpaksa. Tapi kerjanya itu penuh cinta kasih. Wis, bahkan Tuhan menyebut kita itu mempelai. Ya, ini tafsiran ya. Tapi saya kayak menilai kok kalau dipikir-pikir nih kayak kayak sebutan jenjang gitu ya, kayak pertumbuhan dari anak ke murid, murid ke sahabat, sahabat ke rekan sekerja, lalu sampainya mempelai, begitu jadi mempelai, ada sangkakala berbunyi, diangkat hidup-hidup, pesta kawin anak domba, 3,5 masa, turun ke bumi, ikut memerintah 1.000 tahun, dan seterusnya. Ya. Tapi siapa yang diangkat hidup-hidup? Nah, di sini udah masuk teologis yang mungkin beda sinode, beda gereja, udah beda pelajaran ya. Apakah semuanya masuk pengangkatan atau semuanya masuk aniaya gitu ya, udah itu udah ranah gitu udah jadi perbedaan. Kalau saya Kak Yer itu biasa di GBI percaya bahwa orang orang yang percaya yang sungguh-sungguh itu diangkat, yang enggak masuk aniaya gitu ya kalau di GBI. Kalau di KYR, di KBB itu saya dulu dia bilang masuk aniaya gitu. Pindah sinode aja deh biar ikut keangkat. Pelajarannya diangkat, belum tentu ikut diangkat. Lalu saya tanya sama Kak Yer almarhum, ya kan saya lahir baru sama dia. Kak Yer, kenapa ngajarin masuk aniaya? Loh, saya ajarkan masuk aniaya supaya jemaat itu siap. Tapi nanti kalau misalnya pas Tuhan datang itu, siapa yang diangkat, yang kualifikasinya begini begini begini. Nah, gara-gara mempersiapkan masuk aniaya itu malah layak pengangkatan. Tapi kita siap yang terjelek gitu loh ya. Kalau daripada kita bilang ikut diangkat, taunya nggak diangkat, murtad itu. Pendetanya bohong ini. Alkitab nggak benar, bukan Alkitab yang nggak benar, pendetamu yang nggak benar gitu. Jadi yang benar yang mana? Ya udah tunggu aja nanti pas pengangkatan masih lama diomongin gitu ya kan. Nanti menang siapa nih? Menang Ganjar apa Prabowo? Kemarin yakin banget Ganjar. Ya aduh, ya wakilnya sih anak Jokowi. Minta Jokowi kampanye buat siapa nih? Ya kira-kira begitu ya, jadi seru juga nih ya, politik itu seru ya gitu ya. Tapi apa loh, akhir zaman juga seru loh, bicara bicara aniaya apa enggak, sama juga yang benar itu pengangkatan atau penyingkiran. GBI percaya pengangkatan, GBDI penyingkiran. Loh Pak, GBI ini kan pendetanya kan insinyur, dokter, nggak sekolah teologi ya, memang bahasa Ibrani-nya apa, para lambano atau anak lambano? Nah bingung juga saya, memangnya kalau para lambano apa, kalau anak lambano apa? Oh, disingkirkan ya lebih benar ya gitu. Tapi saya bilangin lagi begini, waktu para pendeta kumpul ada GBD, ada GBI, saya ngajar nih. Disingkirkan kemana? Ya ke samping. Diangkat kemana? Ke atas. Oke, ini bumi bundar, atasnya di mana? Ini bumi bundar nih ya. Kalau di Amerika di atas ke sana ya.
Kalau Indonesia di atas ke sana. Jadi ke sana itu ke atas atau ke samping. Kemana ada bundar itu atas dan bawah, kagak ada. Ke samping itu ke sana. Nah, berarti kalau ke sana ini ada yang di sebelah sini jadi di atas dong. Kan ke samping. Bumi bundar ada atas bawah, mana ada atas bawah, kagak ada gitu ya. Waduh. Akhirnya jadi seru juga. Terus akhirnya saya bilang begini dalam pertemuan lintas denominasi. Yang percaya penyingkiran, yang disingkirkan itu siapa? Yang begini, begini, begini. Oh, oke. Kalau yang percaya pengangkatan, yang diangkat tuh yang mana? Yang begini, yang begini. Loh, kok syaratnya sama ya? Gitu ya. Ya sudahlah. Yang penting ikutin syaratnya aja. Wong syaratnya sama kok ya. Masalah disingkirkan atau diangkat, ntar kita tunggu aja. Tapi kita ikuti syarat-syarat pengangkatan atau ikut-ikut syarat penyingkiran. Gitu. Ternyata begitu bicara esensinya, ya emang kalau teologis ya tadi ya. Tapi kan kita nggak tema itu ya. Kita nggak tema itu. Oke, ini nyimpang sedikit untuk memang berbicara teologi itu nyeru ya. Tapi berbicara soal tadi kan nyambungnya ke mempelai ini gitu ya. Mempelai itu berarti ikut pengangkatan, pesta kawin anak domba. Nggak semuanya pesta kawin anak domba. Berarti ini kan kayak juga sebuah pertumbuhan menuju keserupaan dengan Kristus, sampai serupanya bukan kayak adiknya lagi menjadi yang sulung di antara banyak saudara, menjadi mempelai gitu ya. Wah, istilah mempelai ini kan saya tuh dulu tahun 80. 82 saya bertobat, 85, 86 itu saya ikut Pak In Yuwono, kalau Bapak Ibu kenal ya. Pengajar kabar mempelai di Indonesia. Kabar mempelai itu bukan sinode ya. Saya dulu berjemaah di GBI Bogor, almarhum Pak Paulus. Dan itu dia ikut kabar mempelai, walaupun sinodenya GBI. Ya, di Jakarta ada Pak Peter, di Cibinong ada. Jadi kalau Pak In Yuwono datang itu ya semua pendeta kumpul dari berbagai denominasi mengenai pengajaran mempelai. Lagu yang paling saya sukai sampai sekarang itu, betapa hatiku berterima kasih Bapa, kau mengasihiku. Wah, itu kalau nyanyi lagu itu sampai nangis-nangis itu ya. Kekuatan pengajaran mempelai kan pada pembentukan karakter, kekudusan, humble. Nah, saya ikut untuk kegerakan kabar mempelai. Maka dalam konsep pelajaran kabar mempelai itu kan mempelai itu sebagai sebuah terminologi untuk jemaat atau orang Kristen yang bertumbuh mencapai keserupaan dengan Kristus menjadi mempelai wanita. Nah, ini saya angkat terminologi kita anak Tuhan, kita murid Tuhan, kita sahabat Tuhan, rekan sekerja Tuhan sampai jadi mempelai. Mempelai yang seru ya, sebuah istilah lain untuk keserupaan dengan Kristus. Dimana kalau kita pemulihan gambar diri, ya targetnya adalah keserupaan dengan Kristus. Oke, saya lewatin hal ini, beberapa ayat tambahan, lalu kita selesai dan menjawabin pertanyaan ataupun diskusi ya. Melengkapi ayat yang sebelumnya bahwa Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu mengizinkan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan dalam hal apa? Sebenarnya kebaikan ini kan terkonek dengan ayat langsung berikutnya. Konteksnya itu adalah dia izinkan segala sesuatu. Diizinkan bangkrut, diizinkan kena fitnah, diizinkan ada masalah, diizinkan sakit. Semua yang diizinkan untuk seorang anak Tuhan yang sudah lahir baru. Maka semuanya itu dalam rangka ayat berikutnya. Supaya kita serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kalau tadi kita belajar sanguin, pragmatik, melankolik, itu bisa berubah, Pak. Wah, pasti bisa banget. Supaya justru kita tahu bahan baku aja sebenarnya. Yang tujuannya adalah menjadi serupa. Cuma menjadi serupa ini menjadi blur, nggak detail, kalau kita nggak ngerti awalnya kita dari mana. Walaupun kita tahu ujungnya. Ujungnya ini menjadi seperti Kristus. Tapi kita startnya dari mana? Nah, tahu start dari mana? Kan perlu juga ya memahami diri sendiri bahan baku sebelum kita giring menuju serupa dengan Kristus. Oke, ini soal kesaksian saya lewati aja, soal pernah kebakaran dan seterusnya. Oke. Jadi ini yang saya sampaikan hari ini. Saya lihat beberapa pertanyaan sebelum nanti saya lihat ada Pak Prof. Dr. Edwin ya yang raise hand. Saya lihat dulu tertulisnya ya. Lihat yang tertulisnya dulu. Ada apa di sini? Saya pernah baca buku bahwa jika Allah sudah buat kitanya bebal sama kita, maka Roh Kudus bisa undur daripada kita. Ya.
Berbicara undur, maka ada ayatnya di Perjanjian Lama di mana Roh Tuhan undur daripada Saul, gitu ya. Karena Perjanjian Lama itu nggak ada ayat mengenai Roh Kudus dimeteraikan, dan kadang penebusan dalam Kristus maka kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang namanya meterai ya, kan nggak bisa dicabut, nggak bisa dilepas ya, kecuali kita murtad ya. Tapi Paulus pun sampai ada berkata ayat bahwa kalau orang seperti itu serahkannya nyawanya pada iblis supaya rohnya itu kan, oke, nanti mungkin kalau ada yang bisa menjawab boleh juga ya. Tapi kalau Perjanjian Baru, ayat-ayat yang mendukung soal roh tidak mundur itu, misalnya Tuhan berkata kalau kamu tidak setia, aku tetap setia. Masalahnya kadang bukan dia mundur ya, mungkin memang dulu nggak lahir baru sungguh-sungguh. Jadi dia hanya orang Kristen tapi tidak lahir baru sungguh-sungguh, dan Roh Kudusnya nggak dimeteraikan, cuma beragama Kristen aja. Oke, di mana tempat tes sidik jari? Masuk Google, ketik Stevin, itu paling murah dan paling ada hampir di semua kabupaten Indonesia. Tapi kalau di Bandung, saya punya teman namanya Pak Tunggul Herbawono, itu pemilik dari Fingerhit Talent Spectrum. Ya, ketik aja di Instagram, di Facebook, di YouTube juga, di Google aja Fingerhit Talent Spectrum atau Stevin. Yang agak senior di Indonesia, Sang Garden. Dia paling mahal karena ada di double analisa. Jadi kalau Stevin itu sekitar 400.000, Fingerhit Talent Spectrum sekitar 900.000 atau 1 juta, tapi termasuk konsultasi 3 kali. Sang Garden sekitar 3 juta. Tapi dia double analisa dengan komputer, ya, Stevin komputer, Fingerhit Talent Spectrum komputer, Sang Garden yang mendobel antara komputer dan juga data aslinya dikirim ke Taiwan apa ke Hong Kong, sehingga saya ke Taiwan untuk dianalisa oleh pakarnya secara manual. Ya. Tapi kalau dengan komputer maka sebenarnya kemana saja hasilnya sama. Ya. Saya bertanya bagaimana dengan Bapak Gibran dengan calon dari usia belia dan baru menjabat 2 tahun menjadi wali kota. Ya, mungkin soal politik kita nggak usah komentarin ya. Tadi saya sempat memang saya singgung juga gitu ya, doanya untuk sebuah selingan aja dapat memang politik ini cair banget gitu ya. Yang tidak tersangka-sangka terjadi. Yakin banget Ahok menang. Ya, keseriau lidah bicara soal ayat gitu ya. Jadi, tapi ya nggak ada hubungan dengan tema kita hari ini sih, hanya untuk membahas pro dan kontra aja ya. Ya, secara pribadi saya senang dengan Pak Ganjar, terutama bukan Pak Ganjar. Kalau saya itu malah senang dengan Pak Mahfud. Ya, kalau bicara kubunya Pak Prabowo dengan Gibran saya senang. Misalnya gitu, Prabowo ya gitu kira-kira tadi. Tapi ya hak politik dan soal politik ya nanti aja deh kalau sudah nggak direkam. Oke, benar. Oke, nggak ada pertanyaan. Saya itu Pak, yaitu saya mana tuh? Saya Wintek Batik atau apa tuh ya? Shalom, boleh bertanya? Boleh, silakan ditulis. Boleh bertanya, Pak? Silakan ya. Oke, sekarang kalau mau bertanya boleh ditulis, tapi boleh juga saya lihat dari yang pertama dulu tadi ya. Sekarang saya bikin supaya bisa unmute. Tadi sengaja saya mute semuanya dan tidak ada kemampuan unmute supaya selama ini kalau nggak ntar login ada yang baru masuk muncul suara keganggu ya. Oke, sekarang udah. Nah, saya lihat yang pertama Pak Prof. Dr. Insinyur Edwin Halim. Wah, lengkap panjang. Masih ada belakangnya lagi ya. Nah, silakan Pak. Saya sudah bisa bikin unmute. Komentar boleh, nambahi boleh. Yang namanya kita akan... Baik. Ya. Selamat malam Pak Dr. Jarot ya. Ya. Perkenalkan diri saya yang Hina Dina ini. Ya. Saya domisili di Kalimantan Timur. Ya. Kemudian saya juga sedang menyelesaikan studi lagi ya. S3 khusus teologi. Jadi kalau kenapa saya menyelesaikan S3 teologi lagi, ini banyak ceritanya, panjang. Ya, dulu S1 saya teknis ya, teknik sipil di Oregon State University di Amerika tahun 1999. Kemudian saya menyelesaikan studi
khusus teknik bangunan air dan pengendali banjir di Delft Teknik Belanda. Kemudian pulang dari situ saya menyelesaikan studi lagi khusus sanitasi di Hokkaido University di Jepang. Kemudian saya menyelesaikan S3, S2 saya di salah satu universitas di Jawa Timur, teknik mesin. Kemudian saya menyelesaikan S3 saya di RMIT Australia, khusus fisika nuklir. Wah, ini ilmunya berat-berat semua nih. Ya, jadi guru besar saya sains dan teologi, Pak. Ya, Jadi semua ilmu itu berdasarkan Alkitab. ya, Kalau boleh saya tambahkan yang Pak Dr. Jarot sampaikan tadi tentang di dunia pendidikan sampai ke talenta dan lain-lain. Pengalaman saya di Jepang dan di Eropa itu tata cara belajar. Ini mudah-mudahan kita bisa mengambil sisi positifnya ya. Jadi tata belajar mereka itu sampai ke data golongan darah, Pak. ya, Misalnya ya, Pak Dr. Jarot golongan darah O, berarti orang ini bakatnya ya, di ilmu sosial. ya, betul. Duduknya harus di sini. Kalau dia golongan darahnya A, dia bakatnya ke eksak. Duduknya di barisan pertama dari kursi yang ada. Itu salah satu contoh. Dan kemudian metodenya lainnya adalah menggunakan metode didaktikal. Didaktikal itu daya serapnya sampai 97%. Nah, maksud saya Pak, mereka ya ini masuk dalam puzzle kehidupan ya itu ya golongan darah. Tapi ini kan ilmiah Pak. Jadi secara ilmiah golongan darah itu adalah manifestasi dari sebuah DNA. Kalau DNA ini adalah bakat seseorang yang bisa diarahkan. Itu sebagai salah satu contoh. Nah, kemudian saya sedang menulis disertasi saya. Kalau dulu fisika nuklir saya mengambil banyak dari kitab di kitab kejadian. Reaksi atom ya, reaksi berantainya fusi nuklir dari uranium bisa menjadi energi dan lain-lain itu semua dari Alkitab. Nah, disertasi saya yang terakhir ini saya khusus mengambil judulnya itu Pak, kemanakah kita setelah mati? Ya. Jadi mulai proses sampai ke surga itu di mana, neraka itu di mana tempatnya, Tuhan Yesus itu di mana. Nah, itu Pak yang saya urai secara ilmiah ya. Saya harus membuktikannya di laboratorium. Ini sekarang saya lagi riset untuk membuktikan dimensi-dimensi tersebut. Itu Pak yang kedua. Nah, yang terakhir mungkin kita bisa sharing Pak ya. Sebuah pertanyaan. Jadi kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Yang non-Kristen mereka pasti menolak. Nah, yang Kristen yang percaya dengan Tuhan Yesus, jawabannya selalu secara teologis berputar-putar saja ya. Nah, saya butuh jawaban secara ilmiah dan logika. Kira-kira mudah-mudahan ada yang bisa memahami pertanyaan saya, kenapa Yesus itu disebut Tuhan. Kira-kira gitu, Pak. Oke, siap. Ya, nanti saya akan jawab ya. Yang satu dua saya karena itu sebuah komentar ya, tapi benar ya di Jepang apalagi itu ya.
wah ini golongan darahnya AB, wah ini marketing cocok ini gitu ya, wah ini golongan darahnya O nih, wah ini teliti nih, accounting nih. Jadi kalau golongan darah apalagi di Jepang itu dipakainya luar biasa. Makanya juga kalau buku mengenai makanan sesuai golongan darah, wah itu pasti terjemahnya dari dokter Jepang itu gitu ya. Jadi tadi kan saya sempat di awal ya, saya sempat menyampaikan beberapa pendekatan manusia secara ilmiah. Tadi saya bilang ini nggak rohani ya, tapi mohon maaf saya sampaikan gitu ya. Saya akan menggunakan pendekatan secara psikologis dan personality. Jadi bisa banyak pendekatan. DNA, waduh mahal tesnya ya. Bahkan teman-teman kalau mau tes DNA aja bisa hubungin saya ya. Saya bekerja di perusahaan namanya Klik DNA. Nah, golongan darah banyak dipakai beberapa negara ya, sidik jari, anagram dan segala macam ya. Bahkan DNA ini kalau bicara tuh unik ya. Kalau di Surabaya nih dokter namanya dokter Rudi. Dia pengen rambutnya yang botak itu tumbuh lagi. Maka rambutnya ini dibawa ke Amerika. Dites DNA-nya. Ketahuan kan, namanya dokter dia bisa baca hasilnya. Lalu dia carikan, kalau selama ini kan dikenal, misalnya namanya aloe vera, ya, lidah buaya itu bagus untuk rambut ya. Tapi orang diblonyai lidah buaya sampai kayak iler-iler, meler-meler ya nggak muncul-muncul gitu ya. Nah ternyata dia cari lebih detail lagi, lidah buaya mana yang secara DNA itu match dengan rambutnya dia. Ketemu lidah buaya dari Meksiko yang berwarna keunguan. Ya, dia cari, oh dia dokter, dia punya duit, dia ngerti ilmunya. Ya benar, sekarang Anda ketemu dokter Rudi umurnya udah hampir 65 kayak orang umur 40. Sama Ya, juga kalau apel nih yang cocok sama dirinya gitu ya. Waduh, tapi ya itu butuh biaya ya. Tapi ya. ilmu DNA itu luar biasa. Mungkin saya interupsi sedikit Pak Dokter, kita diskusi saja. Jadi begini, DNA itu erat kaitannya dengan kromosom. Ya, Di 23 nanti dia akan menciptakan sel mitokondria. Nah, berarti kalau 23 berarti kan 46 Pak. Berarti 46% itu adalah bawaan dari ayah, sel apa ayah dan ibu. DNA kita ya. Nah, sisanya itulah Pak tugasnya Pak Dokter dan teman-teman yang namanya influence eksternal, pengaruh dari luar, yaitu belajar, pengalaman dan lain-lain. Itu yang bisa lupa, bisa apa? Bisa kita arahkan. Kira-kira begitu. Bisa kita arahkan seseorang ini walaupun dia tidak dari DNA-nya itu misalnya bakatnya ini kan bisa kita arahkan Pak karena 60 lebih dari 60% ya diberi oleh influen tadi. Nah, jadi gampang tuh Pak. Ya, Kalau dari sel mitokondria DNA kan kita bisa dari DNA kan bisa minat, bakat, talenta, minat bawaan Pak. lahir. Iya, bawaannya mau kita Ya, mau jadi apa dan mau menjadi apa, kemudian yang akan datang kita mau ngapain kan sudah bisa kita ya, arahkan Pak melalui suatu pengalaman, Nanya mau ngajarin. pendidikan dan lain-lain. ya, Saya ingat kata teman saya, teman kita semua Pak, namanya Albert Einstein. Karena saya banyak mengambil teorinya ya, mulai teori kuantum sampai ke teori relativitasnya. Pada prinsipnya manusia itu menggunakan dayanya, sumber daya itu hanya 20%. 80-nya tersimpan, jadi tidak digunakan. Nah, oleh sebab itu filosofinya adalah ya apabila kita menyenangi sesuatu, maka segalanya menjadi mudah. ya, Contoh misalnya Pak Saryono di Bogor dulu ya waktu atau Pak Daud atau Pak Daniel Tambak zaman dulu waktu ngapel cewek jam 7 malam. Ketok Waktunya pintu habis. pada salon, begitu dibuka, calon pasangan kita hadir, waktu itu tidak terasa Pak. Jam 7 ketemu, oh tiba-tiba langsung jam 10 malam.
karena kita menyenangi sesuatu itu. Tapi kalau kita duduk di samping kompor yang panas itu, 2 menit seperti 2 jam. Nah, itu Pak yang bisa filosofinya itulah relativitas itu terjadi. Kalau kita menyenangi seseorang, menyenangi sesuatu, maka segalanya akan mudah. Kenapa di negara kita sangat membenci mata kuliah atau bahan ajar matematika? Karena belum apa-apa, waduh, sulitnya ini ya. Atau fisika, waduh, Oke Pak, sulitnya. saya Karena jawab yang pertanyaannya dulu aja tadi Pak. ya, Ya, silakan Pak. ya. Jadi sorry, saya jawab pertanyaannya yang soal Yesus Tuhan, habis itu saya jawab pertanyaan Ya, yang tulis lainnya, biar yang temanya masih nyambung ke gambar diri. Oke, nah baik. saya akan komentarin pertanyaan yang kenapa Yesus disebut Tuhan gitu ya. Mungkin saya akan perluas pertanyaannya atau komentarnya, karena saya ini dulu juga bukan orang Kristen, saya tahun 82 lulus SMA baru jadi Kristen, dulu saya beragama lain. Nah, saya dulu juga bertanya, ya, kalau Yesus disebut Tuhan karena dia bikin mujizat, kenapa Musa nggak disebut Tuhan? Kenapa Paulus nggak disebut Tuhan? Kalau Yesus disebut Tuhan karena dia bangkitin orang mati, Paulus juga bangkitin orang mati. Kalau Yesus disebut Tuhan karena dia bangkit, kan dia bangkit juga bukan bangkit dengan dirinya sendiri. Alkitab menulis, kalau kisah Rasul, lalu YHWH, Yehova, membangkitkan dia dari antara orang mati. Atau kita baca ke Yohanes di bagian belakang. Yohanes bukan Injil, tapi sebelum Wahyu. Penyesat telah datang di dunia, yaitu yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Jadi justru yang sesat itu yang tidak mengakui dia datang sebagai manusia. Jadi yang benar yang mengakui dia datang sebagai manusia. Lalu Yesus bangkit dari antara orang mati, bukan dari antara Tuhan mati. Kalau dia Tuhan, kenapa dia bisa mati? Maksud Tuhannya mati. Jadi memang pertanyaan yang paling mendasar dari kekristenan, sebenarnya ya kalau bukan paling mendasar ya, beberapa yang mendasar, apakah Alkitab firman Tuhan? Apakah Alkitab itu ada kemungkinan salah tulis, salah terjemah? Kalau Alkitabnya sudah dikatakan bisa salah, yaitu fondasinya ambruk. Lalu yang berikutnya adalah apakah Yesus itu Tuhan? Apakah dia Tuhan? Nah, kalau bicara Alkitab misalnya, lalu muridnya menyebut dia, ya Tuhan, ya Tuhan. Baca aja King James, Lord. Lord kan bukan Tuhan, Ya. Tuhan. Misalnya gitu ya. Ya. Jadi, itu banyak pertanyaan, bahkan ini bukan pertanyaan dari saya sebelum jadi Kristen. Di agama Kristen pun makanya juga akhirnya kan berkembang, lalu ini sedikit di luar tema gambar diri ya, tapi kan memang kita itu akan menjadi seperti, nggak ada ayatnya kita akan jadi serupa dengan Bapa. Atau kita akan serupa dengan Jehovah, tapi kita akan serupa dengan Kristus. Emangnya kita nggak bisa seperti Jehovah gitu ya? Kenapa seperti Kristus? Atau juga kalau misalnya yang ambil bicara kasus yang sudah menjadi terbuka juga, ya bahkan kalau manusia itu trikotomi atau dikotomi debatable, sama juga Allah itu tritunggal atau tritunggal aja juga. Pak Erastus juga, lah Allah itu kan roh. Kenapa Roh Kudus menjadi pribadi? Bukannya Allah Bapa itu roh dan Bapa emang Allah roh, ya Roh Kudus nggak perlu dipisahkan, ya, misalnya begitu. Wah, itu emang menjadi perdebatan yang seru. Bahkan Tritunggal sendiri itu 3 pribadi, 1 esensi, atau 1 pribadi 3 bentuk. Nah, itu aja juga gereja bisa berantem, nggak ketemu gitu ya. Ya mungkin begini Pak Sebentar, Dokter ya. Biar soal Tritunggalnya saya selesaiin dulu. Apa soal Yesus Tuhannya saya selesaiin dulu. Kan tadi Bapak nanya. Nah, sekarang gimana Yesus Tuhan itu, kenapa Yesus disebut Tuhan? Nah, kalau saya dulu ya, tadi kan saya pun juga pernah bertanya-tanya. Berarti kalau karena bangkit, bukankah Yehova yang membangkitkan dia dari antara orang mati? Kisah Rasul menyebut Paulus waktu Petrus khotbah, Yesus yang kamu salibkan karena membunuh itu telah dibangkitkan oleh Jehovah Allah. Dan kami adalah saksi bahwa dia dibangkitkan Jehovah. Atau waktu Tuhan Yesus bikin mujizat.
Waktu tadi Yesus bikin mujizat, Alkitab menulis lalu seorang orang sujud menyembah Jehovah yang telah mengirim hambanya. Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan atau hamba Jehovah. Nah, saya tetap berani berkata kalau dari saya, jadi sekali lagi dari saya, Ya, Yesus itu Tuhan. Kalau saya bukan karena dia bangkit membuktikan dia Tuhan, membuktikan bahwa Jehovah membangkitkan dia, seperti kalau tertulis bahwa Jehovah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kalau dia bikin mujizat, Paulus bikin mujizat juga, saya pun juga bisa dipakai Tuhan oleh Roh Kudus. Jadi sama juga, waktu Yesus menjadi manusia, dia dipakai oleh Roh Allah membuat mujizat. Nah, kalau saya berkata bahwa dia Tuhan hanya karena Alkitab, terutama Yohanes, yang berkata bahwa pada mulanya firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu bagi saya yang paling kuat, ya. Ditambah dengan kalau saya, ya, dia akan disebut Immanuel segala macam. Walaupun nanti kalau namanya perdebatan teologi, ya, kelompok gereja rasuliah, ya, itu ada yang mempertanyakan kitab Yohanes. Wah, itu udah penyerangan yang paling mendasar lagi gitu ya. Tapi kalau ya, kita pegangnya Alkitab kita dah Kejadian sampai Wahyu dan Injil itu ada 4 gitu ya. Nanti kalau ada Injil Thomas, ada ini, ada itu, wah itu melebarnya terlalu jauh. Tapi kalau tadi yang karena ditanyanya menurut teman-teman, ya paling tidak menurut saya gitu ya, saya mengaku dan saya percaya bahwa Yesus Mesias, dia Nabi, dia Mesias, dia Guru, dia manusia. Tapi dia adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, lalu firman itu menjadi ya, manusia. Nah, sekaligus firman menjadi manusia itu ya, menjawab, kalau dia Tuhan kenapa mati? Karena jadi manusia. Kalau dia Tuhan yang nggak bisa mati, tapi firman itu ya, menjadi manusia. Atau kalau Efesus berkata, dia yang dalam kesetaraannya dengan Allah tidak menganggap kesetaraannya sebagai hal yang harus dipertanggungjawabkan, tapi dia mengosokkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia taat sampai mati. Makanya kalau dia Tuhan, kenapa mati? Karena dia jadi manusia. Nah, kenapa saya sebut dia Tuhan? Karena pada mulanya firman bersama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Jadi kalau saya tuh, itu aja yang saya pegang ya dari sisi pertanyaan mengenai kenapa Yesus disebut Tuhan. Nah, ya saya jawab mungkin dua pertanyaan dulu Pak. Nanti setelah itu saya bisa kembali ke Bapak. uh, Saya biar jawab ini pertanyaan. Pak Dokter, mohon maaf ya, saya menambahkan Ya, tentang kenapa Yesus itu disebut Tuhan, ya, dan saya bukan sedang menguji, ya. ya, Tapi karena saya juga mengajar ya, di S3 dan S2 Institut Agama Islam Negeri di Kalimantan Timur, ya, jurusan tarbiyah, ya, dengan mata kuliah filsafat ilmu. Ini perlu saya sampaikan begini, Pak. Jadi secara sains, kalau kita menjelaskan ke mereka yang tidak percaya dengan terhadap Tuhan Yesus, maka kita menjelaskan secara ilmiah, Pak. Jadi begini, Pak. Kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Karena sejak 2 juta tahun yang lalu ada namanya Homo sapiens. Sebelum eranya Pithecanthropus erectus, Homo sapiens 2 juta tahun yang lalu sampai detik ini tidak ada entitas manapun yang mampu menghidupkan orang yang mati dan mampu menghidupkan dirinya sendiri dari kematian. Karena itu hak prerogatifnya Tuhan. Dan kata mereka loh, yang disalib itu kan bukan Yesus. Saya bilang enggak, bukti forensiknya ada. Tangannya bolong. Itu bukti forensik secara ilmiah. Yang ketiga, DNA darahnya Yesus itu sudah ditemukan, dan DNA-nya itu kromosom X-nya tidak ada, yang ada hanya Y. Berarti Yesus itu adalah betul-betul seorang Tuhan, ya, yang representasi dari Tuhan itu sendiri. Artinya begini, dulu diturunkan mulai Lut, Musa, Abraham, dan lain-lain. Manusia masih bandel. Kata Tuhan, kalau begitu saya deh turun sendiri untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, itu Pak. Jadi secara ilmiah memang
memang hak prerogatif Tuhan itu adalah mampu menghidupkan orang yang mati dan mampu menghidupkan dirinya sendiri. Jadi saya kalau dibilang bahwa itu mukjizat, saya sedikit keberatan. Itu bukan mukjizat, Pak. Itu hak prerogatif seorang Tuhan. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Lain waktu kita ketemu ngobrol lagi ya. Oke, Pak. Dalam arti Mantap. bedah buku ya. Kalau bisa bedah buku. Iya, kita Bedah nanti. buku apa saja gitu. Ya, Untuk mantap. menguatkan iman kita. Baik, Terima kasih. mohon maaf Pak Dr. Jarot yang baik hatinya dan selalu diberkati Tuhan Yesus. Amin. Saya bukan menggurui tapi menebar pengetahuan agar kita Yes. tambah beriman. Salam, selamat malam. Ya, oke. Terima kasih Pak buat tambahannya. Ya, nanti mudah-mudahan ada serial-serial yang berupa teologis selalu menarik. Tadi saya bilang politik menarik, teologis juga menarik banget ya. Dan kita emang harus open mind dengan berbeda pendapat karena selalu ada jalan keluar. Seperti tadi pengangkatan atau penyingkiran aja begitu diambil esensinya atau diambil hakikinya, lalu akhirnya ya iya ya, daripada kita bilang sesat-sesat malah nggak keangkat. Yang penting syarat penyingkirannya dipenuhi, syarat pengangkatannya dipenuhi, kita bisa bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus ya. Oke, terima kasih Pak dosen juga ya, bahkan dosen di perbandingan agama. Wah, itu kalau ngajar di tempat seperti itu, saya juga kadang-kadang di Bandung itu ada Pak Ustadz Saiful Karim itu. Saya ngajar di mana yang datang itu ya bukan cuma jilbab ya, cadar pakai cuma kelihatan matanya tok gitu ya. Terus nggak itu ngajar, waduh ya siap ditanyai macam-macam, tapi itu tempat yang bagus untuk kita punya fondasi yang kuat ya. Kalau orang misalnya wah saksi wah datang diusir aja, oh, kalau saya nggak saya terima gitu. Saya tidak akan takut, jangan-jangan yang saya pegang salah, kenapa saya harus takut tergoncang kalau saya nggak yakin benar gitu ya. Oke, tapi di hari ini kan memang kita temanya ini, saya lanjutkan lagi beberapa pertanyaan, lalu kita selesai ya. Saya jawab pertanyaan tertulis aja ya, Siti, yang ada ya. Setelah itu kita selesai, karena waktunya juga udah jam 6. Saya itu tiap hari maratonnya, habis makan malam nanti saya ada Zoom lagi. Ganti dunia kesehatan. Oke, saya jawab pertanyaan, atau ada juga ada yang bukan pertanyaan, ada yang tulisan, ada yang direct message. Ya, golongan darah baiknya kerja di bidang apa? Oke, nanti googling aja ya. Anda masuk Google, ketik golongan darah O, cocoknya jadi apa gitu ya. Udah percaya sama Mbak Google ya. Oke, saya jawab yang memang berupa pertanyaan yang perlu saya jawab ya. Oke. Saya ada pertanyaan sebagai seorang pribadi yang sudah banyak pengetahuan, tapi yang sering ditemukan malah mereka hanya melakukan teori. Banyak orang yang mendalami kepribadian, sekolah, oh iya, bahkan sekolah psikologi, tapi sakit jiwa. Ada juga sekolah kedokteran, tahu kesehatan, rokok, mati gitu. Banyak juga. Jadi memang ilmu dan yang dipraktekkan bisa dua hal yang berbeda. Bahkan misalnya juga dokter teologi gitu ya, lalu teologianya ya saking belajarnya hebat kalau orang tuh belajar teologi, bahkan bukan teologi lagi ya, filsafat. Tadi Pak Prof. Edwin ini belajar filsafat. Banyak orang yang belajar filsafat malah akhirnya bablas mempertanyakan keberadaan Tuhan gitu. Jadi memang ilmu itu ya orang ateis kan karena saking ilmunya kebanyakan. Lalu pembuktiannya nggak nyampe, lalu bilang Tuhan nggak ada. Sama juga, ini pertanyaannya orang yang ilmunya kepribadian, ada. Orang belajar psikologi, sampai PhD, mengenai personality, wah udah. Tapi bagi orang lain dia aneh gitu ya. Jadi memang ilmu yang diaplikasikan, ilmu dan karakter, atau sama juga misalnya kalau karismatik, waduh karunianya luar biasa gitu. Tapi kok bisa ya orang bikin mujizat tapi dia selingkuh ya. Saya nggak sebut nama kan, misalnya ada hamba Tuhan yang kelas dunia, ada KKR ke sana kemari, lalu dia ngaku wah ternyata dia seorang homo kan gitu. Wah KKR juga datang ke Indonesia gitu, orang bersembuh ya, ternyata dengan istrinya bercerai, anaknya narkoba. Nah itu kan kadang terjadi ya. Makanya juga Tuhan Yesus berkata tidak semua orang yang berseru-seru Tuhan, aku mengajar demi namamu, ngusir namamu, lalu masuk kerajaan sorga. Karena kadang gini, ketika seseorang awalnya
sungguh-sungguh dalam Tuhan, lalu mendapat penyertaan Tuhan, mendapat karunia. Nah, nanti Tuhan sudah undur, tapi karena brandingnya kuat, orang datang itu yakin bakal sembuh, dan orang sembuh karena sugesti orang itu terhadap si tokoh ini. Misalnya, kalau kita bicara, kok sampai bisa ya orang bikin mujizat, tapi ternyata dia sendiri jatuh dalam dosa. Dan waktu dia mengaku bahwa homo sudah 2 tahun, lah tahun lalu dia KKR, kan itu ya. Itu bisa orang sembuhnya karena nama Yesus yang diberitakan dan yang menyembuhkan kuasa Tuhan Yesus, tapi hasil pelayanan tidak menunjukkan kalau orang itu benar. Hasil tidak menunjukkan orang itu benar. Kalau contoh di Alkitab, misalnya memang perjanjian lama ya, waktu bangsa Israel perang dengan Filistin, semuanya ketakutan. Lalu Jonathan pergi berperang. Menang perang, tapi nggak lama setelah itu ada semacam tulah. Dan ini bangsa Israel ini siapa yang salah? Ya kayaknya buang undi aja deh. Buang undi, buang undi, buang undi, buang undi, sampai yang salah itu di keluarganya Saul. Lalu buang undi lagi ya, zaman dulu kan belum ada marifat ya, jadi memang teknologi saat itu ya buang undi itu angka atau gambar gitu loh, kayak keping itu dilempar gitu ya. Lah ketemu Jonathan yang salah. Kesalahannya adalah pada waktu itu disepakati seluruh bangsa itu berdoa berpuasa. Dan Jonathan nggak berpuasa, dia makan madu, pergi perang, menang. Loh, waktu menang itu kan penyertaan Tuhan. Tapi ketika diadakan pengadilan, dia salah. Dan itu kan contoh bahwa ya kemenangan karena Tuhan menyertai, mau menyelamatkan bangsanya, tapi bukan berarti yang dipakai saat itu untuk menang itu benar. Benar dan salah ukurannya melakukan firman apa tidak. Nah, waktu itu Alkitab belum ditulis. Ya, yang adalah kesepakatan kita hari ini puasa dan Jonathan tidak puasa. Nah, gitu. Jadi orang itu KKR, orang sembuh, tidak membuktikan yang melayani kesembuhan itu benar. Benar atau tidak, ukurannya apa orang itu melakukan aturan. Nah, aturan sekarang jelas, hitam di atas putih, yaitu Alkitab. Oke, saya lanjutkan ya. Golongan darah banyak kerja apa? Nanya Google cukup lengkap. Ada private message, jadi yang hanya bisa saya, Pak, nama saya, titik-titik, saya bersyukur belajar tentang tipe kepribadian. Oke, bagaimana cara kita berbicara dengan tipe, oke. Ini jawabannya panjang, tapi kita masih ada waktu satu sesi lagi mengenai gambar diri. Ya. Atau masuk, nanti kalau nggak tak post, walaupun itu bukan ceramah, bukan tema kita, tapi berhubungan. Jadi nanti akan saya post di WA Group, cara mendidik anak sesuai keunikannya. Nah itu ada cara, memotivasi anak sanguin, berbeda memotivasi anak pragmatik. Ya, mendisiplin anak melankolik, berbeda dengan mendisiplin anak kolerik. Nanti tak post saja di WA Group, itu ada satu sesi memotivasi, satu sesi mendisiplin, satu sesi lagi mendidik anak gambar diri sesuai keunikannya. Jadi kita menggunakan keunikan untuk melakukan parenting ya. Jadi pertanyaan ini saya jawab nanti dengan saya post di WA Group pelajaran mengenai hal ini, di mana saya perdetail keunikan itu kalau untuk parenting bagaimana, untuk mendidik anak gimana, mendisiplin bagaimana, bahkan mendisiplin sesuai keunikan aja sesi tersendiri. Oke, saya lanjutkan lagi. Pak, bagaimana orang pragmatis dan sanguin menghadapi orang yang awalnya membuka diri sangat welcome, terus dalam perjalanan ada suatu titik ketika dia tiba-tiba punya ide tidak diterima, langsung berubah sikap. Ya, orang sanguin banyak idenya, nggak diterima, ngambek. Tapi percaya orang sanguin itu kalau ngambek nggak pakai lama. Nah, kalau orang melankolik ngambeknya lama banget. Jadi sebenarnya kita menghadapi segala sesuatu itu pertama memang mengerti siapa yang kita hadapi membuat kita lebih bijaksana. Misalnya, oh melankolik ini orangnya lembut. Berarti kalau kita menegur, lebih baik dengan profesional, salahnya apa, betulnya apa, tanpa memberi label misalnya. Karena orang melankolik, perasaan, kita punya anak melankolik, kita punya pegawai melankolik. Dia lembut hatinya, karena lembut hatinya kita lebih hati-hati misalnya gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan pelajaran ini untuk bijaksana berhadapan dengan dia. Atau sama juga untuk merubahnya. Kalau saya tahu saya bisa merubahnya, karena emang hamba Tuhan itu kan berarti berbuah. Berbuah itu kan berarti kan merubah orang lain. Perubahan orang lain berarti kan buah kita, buah pelayanan kita. Tapi kita akan lebih efektif berbuah ketika kita bisa mengerti keunikan orang lain. Ya, nanti kita bisa lanjutkan aplikasi-aplikasi seperti itu. Ya. Oke, ini ada bukan pertanyaan tapi pernyataan. Ya, dan menurut saya
benar dan bagus mengenai Tuhan Yesus menjadi manusia untuk menebus yang salah manusia, yang dihukum yang manusia. Tuhan nggak bisa mati, makanya jadi manusia. Ya, dari Bu Vivi Mane. Tepat sekali. Oke ya. Kalau Yesus mati dan tidak dibangkitkan, baru oke, tambahan dari. Tapi kalau dia bangkit, nah, kemahakuasaan. Ya. Yehova, nah, kalau ayat lengkapnya kan lalu YHWH, Yehova membangkitkan dia dari antara mati. Orang mati, koma, belum titik ya. Dan menjadikan dia Kristus dan Tuhan. Nah, seolah-olah kayak begitu dia bangkit mengenakan ketuhanannya kembali gitu ya. Kalau dilanjutkan tadi ayat yang saya potong sampai di koma ya. Jadi apa gereja boleh berpolitik? Ya, sebenarnya kalau secara moral etika bayangin aja jemaatnya 100, ada yang PDI, ada yang Demokrat, ada yang Golkar. Jadi sebenarnya kalau harusnya gereja itu tidak, tapi orang Kristen boleh berpolitik karena orang Kristen harus mewarnai dunia, masuk ke marketplace. Kita tidak hidup di menara doa, kita hidup di marketplace. Kita dagang, kita politik, kita bisnis, kita artis, tapi kita mewarnai dunia politik dengan nilai-nilai Kristen. Justru kalau kita tidak berpolitik, kita tidak berdagang, kita nggak berbisnis, kita nggak bisa mewarnai dunia ini. Kita diutus ke dalam dunia. Kita tidak berkumpul garam bersama garam, nanti jadi gudang garam. Kita pergi dari garam, kita masuk ke sayur asem, sayurnya jadi enak. Kita masuk sayur asin, saya masuk karedok, gitu ya. Jadi orang Kristen boleh berpolitik, tapi kalau gereja secara lembaga, nah nanti bingung nih gimana kalau jemaatnya, Pak doakan saya nyalek PDI, satu lagi Pak doakan saya Pak, saya nyalek di Demokrat. Gitu. Ya, ini contoh praktis saja bahwa seharusnya secara kelembagaan gereja tidak mendukung partai ataupun tidak mendukung pasangan presiden dan cawapres. Ya mendoakan boleh aja, doakan ini, doakan itu, ya semuanya kita doakan gitu ya. Tapi berpolitik kalau misalnya secara pribadi, tapi kalau secara lembaga mestinya harusnya loh ya. Gereja menahan diri untuk tidak terlibat di dalam politik praktis. Tapi gereja bisa mendidik para jemaatnya, memasukkannya ke semua partai untuk mewarnai partai-partai yang ada dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Ya, oke. Pak Pendeta Jarot pakar fermentasi limbah. Ya, bukan pakar. Saya pendiri dari Ekoenzim Nasional, dan Ekoenzim Nasional ini salah satu. Ya, ada juga Enzim Bakti, ada Upakara Persada. Ya, penemunya adalah Dr. Rosukon dari Thailand. Dibawa keliling dunia sama Dr. Jun. Lalu masuk Indonesia, saya pun juga bukan yang awal-awal ya, saya belakangan ya, cuma saya dekat dengan Palang Merah Indonesia, dengan Pak Jenderal Purnawirawan Sumarsono, Pak Arifin, lalu bisa berdampak secara nasional karena saya tadi kayak Pak Profesor Edwin ini kan orang ilmiah, kan saya juga doktor ya, saya juga dari IPB ilmiah, maka ketika ekoenzim itu banyak dipakai, ya saya penasaran, saya bawa ke lab mikrobiologi, saya tes isinya apa, mikrobanya apa, sampai akhirnya waktu itu Pak Yusuf Kalla kan sebagai ketua PMI ya mempertanyakan kenapa nih penggiat-penggiat ekoenzim ini kok ekoenzim dipakai spraying untuk nangani COVID. Wah, lalu ya relawan pada memberikan jurnal-jurnal, tapi jurnalnya dari Malaysia, dari Thailand, dari Pak Yusuf Kalla nasionalis sejati. Saya mau dari lab Indonesia gitu ya. Akhirnya saya yang pergi ke lab. Lalu dari surat dari IPB, lab mikrobiologi menyatakan percentage kill 100% dalam membunuh bakteri, pengenceran 1000 kali dalam kontak 10 menit terhadap 8 bakteri patogen yang saya periksa. Nah, dari situlah Pak Yusuf Kalla tanda tangan ya. PMI seluruh Indonesia boleh menggunakan ekoenzim gitu ya. Jadi saya bukan pakar fermentasi limbah ya. Kalau fermentasi kefir, jus pro, probiotik ya memang itu saya pelajari waktu kuliah ya. Dan saya sendiri bukannya belajar, dari tahun 2009 saya produksi kefir, kombucha, THC, probiotik untuk dikonsumsi sendiri. Tapi sekarang saya banyak ngajarin orang-orang untuk sehat dengan probiotik. Terakhir. Anak saya perempuan melankolik perasa, iya melankolik pasti merasa. Dinasihati menangis, ya begitulah orang melankolik. Ya mudah menyerah, ya begitu dia. Cara memotivasinya bagaimana? Sekali lagi saya katakan,
Nanti cara memotivasi anak melankolik, memotivasi orang kolerik, saya post file terpisah, ya. Saya post di WA Group rekaman saya waktu saya seminar mengenai mendidik anak sesuai keunikan. Nah, jadi anaknya diketahui ciri-cirinya apa, baru dididik sesuai keunikan. Cara belajar sesuai keunikan, jurusan sesuai keunikan, cita-cita sesuai keunikan. Padahal keunikan itu yang menciptakan kan Tuhan. Nah, dengan demikian bisa dikatakan sebenarnya dia akan punya cita-cita seperti rencana Tuhan. Saya akhiri dengan sebuah cerita ilustrasi begini. Ketika orang bikin gadget, produsen gadget itu misalnya ini kamera ini dipakai untuk para vlogger bikin video. Sehingga dibikin kameranya ada gimbalnya yang membuat sambil lari pun videonya stabil. Sedangkan RAM-nya, prosesornya semuanya sama, hanya beda kamera aja. Nah, yang kameranya tidak ada gimbalnya harganya 4 juta. Yang ada gimbalnya 8 juta, 2 kali lipat loh. Tapi waktu si pencipta gadget ini membuat ada gimbalnya, dia tahu peruntukannya. Dipakai untuk vlogger sambil lari, jalan, ambil video stabil. Jadi peruntukannya itu sudah ditentukan sama si pencipta gadget. Untuk tujuan itu, dia buat gadget dengan spesifikasi. Nah, logika ini yang sebenarnya juga bisa kita pakai. Tuhan tuh menciptakan kita tuh dengan sebuah tujuan. Aku memanggil kamu dalam kandungan, aku punya rencana. Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Tuhan punya rencana. Dan waktu punya rencana itu, dia ciptakan kita. Unik. Nah, unik ini kalau mau dibahas dari temperamen dasar bisa, dibahas dari DNA, wah 23 pasang kromosom, satu kromosom mengandung sekian data, waduh, bisa panjang dan lebar, tapi intinya Tuhan ciptakan kita unik dengan spesifikasi tertentu karena punya tujuan. Nah, sekarang kan kita bergumul dengan tujuan. Kita bergumul dengan panggilan, dengan tahbisan. Aku ini gembala, rasul, atau penginjil. Saya ini dokter, atau dosen, atau pedagang. Kalau berbicara mencari tujuan, kenapa kita nggak lihat spek kita? Nah, ini saya hubungkan ya antara keunikan. Begitu kita lihat spesifikasi, yang menciptakan kita dengan spesifikasi seperti ini siapa? Kan Tuhan. Jadi mencari panggilan itu bisa dengan cara misalnya cari hamba Tuhan yang dekat, punya marifat. Pak Pendeta, saya cocoknya jadi apa? Kamu dokter gitu ya, kamu penginjil gitu. Kalau pendetanya dekat sama Tuhan, suaranya benar. Pendetanya salah, kita pekerjaannya salah jadi stres. Tapi kalau bisa cara yang lain untuk menentukan tujuan kita ini, kita lihat spesifikasi, toh kita diciptakan seperti ini, itu Tuhan yang menciptakan kita. Walaupun kita ciptaan ini masih bisa berubah. Dalam arti begini, kemampuan dan bakat minat yang kita diciptakan saat lahir, itu pun tidak final. Masih ada miliaran neuron di otak kita, bisa disambung satu dengan yang lain menjadi sebuah sinapsis, dengan cara diterapi, dilakukan, dilatih, lakukan terus-menerus konsisten, belum jadi, dan dengan senang hati, jangka waktunya cukup, sampai dalam otak kita ada neuron yang dipruning, yang dipangkas, yang dikuatkan, sehingga sebuah kemampuan terbentuk. Nah, itu pembentukan bakat baru. Makanya orang-orang coach, motivator, kayak saya jadi coach di Metro TV, karena belajar bahwa kita bisa ciptakan bakat baru dalam seorang manusia. Saya nggak peduli 7 turunan ke atas, nggak bisa public speaking, kayak saya, Meriana, James Quick kan berani berkata, bawa anaknya kemari, saya ajari dia public speaking. Saya nggak peduli ada minat bakat atau enggak. Gitu. Kenapa? Kita belajar plastisitas otak. Otak itu plastis. Plastisio, to form, bisa dibentuk secara ilmiah, proven by science. Ada jurnalnya bahwa otak itu plastis. Nah, itu untuk namanya personal development. Tapi sebelum personal development, sebenarnya kita harus mengenal dulu. Saya diciptakan dengan seperti ini, bagusnya jadi ini. Misalnya saya Sanguin, bagusnya jadi pembicara. Baru belakangan nih, wih kalau saya pembicara bisa nulis, tapi saya nggak punya kemampuan menulis. Di tes bakatnya nggak ada, tes ide jari nggak ada. Ya kan bisa dibikin baru lagi gitu. Tapi saya tidak mengubah anak saya tidak punya jadi punya, bagusnya untuk diri sendiri. Kalau gitu saya mau ciptakan sinapsis menulis dalam otak saya tahu caranya, saya belajar. Singkat cerita, saya punya 66 buku tanpa script writer. Itu bukti kalau saya manusia bisa berubah. Karena emang teorinya begitu.
Mau teori kepribadian, berubah seperti Tuhan Yesus. Mau perubahan bakat minat bakat, teori plastisitas otak. Jadi kalau teorinya benar, dilakukan, pasti hasilnya benar. Nah, dan itu semuanya menjadi makin alkitabiah, bahwa kita tuh harus berubah. Berubah itu hal yang pasti bisa, bukan mengada-ada. Kalau Alkitab berkata kita akan berubah, ilmu pengetahuan pun mengatakan manusia bisa berubah. Temperamen bisa berubah, DNA bisa berubah, mutasi DNA bisa terjadi. Kalau toh nggak berubah DNA-nya, yang berubah otaknya. Otak itu plastis. Jadi menarik bahwa kebenaran itu paralel. Jangan takut kalau seolah-olah kayak ada perbedaan antara Alkitab dan ilmiah. Mungkin salah satu, salah tafsir, salah konsep, salah teologia, atau memang ilmiahnya masih hipotesa. Nah, tapi selama ini yang saya jumpai bahwa kebenaran itu paralel. Mau didekati dari sisi ilmiah, dari Alkitab, tidak bertentangan. Kita punya keyakinan yang teguh bahwa kebenaran tak tergoyahkan. Ya, oke, itu penutup dari saya. Terima kasih. Hari ini kita panjang ya, 2 jam lebih, tapi nggak apa-apa, kita diberkati. Termasuk dengan pertanyaan pun juga memberkati, tambahan juga memberkati. Sampai jumpa Senin depan. Ya, kita seminggu sekali. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pak Edwin. Mudah-mudahan suatu saat bisa ketemu. Ya, saya akhir bulan November ke Balikpapan, Pak. Dan awal Desember ke sana lagi. Jadi saya akan ke Kalimantan Timur akhir tahun ini 2 kali, Pak. Iya, Pak. Dilihatin IKN itu, Pak. Iya, saya di IKB, Pak. Institut Kristen Borneo di Balikpapan. Oh iya, iya. Iya, itu Borneo ya. Pak Samuel Kusuma. Pangkalan data saya di sana. Yang lain-lain dosen. Oh gitu. Ini. Terima kasih Pak. Tuhan berkati Pak Jarod. Oke, mari Pak, kita selesaiin ya. Tutup akhirnya bersama-sama ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak Jarod. Terima kasih Pak. Tuhan berkati Pak. Tuhan Tuhan berkati berkati. semuanya. Yuk.